41. Ketakutan di mata Jian Fan tidak hilang bahkan setelah kematiannya dan terlihat jelas oleh semua orang saat mereka melihat mayatnya yang tergeletak kaku di tanah. Kematian macam apa yang bisa membangkitkan ekspresi seperti itu dari monster yang berkeliaran di benua itu tanpa hambatan? Bagaimana? Condor Jian Fan sebenarnya sudah mati. Siapa yang membunuhnya? Long Jiu terkesima dan tergagap. Zuo Fan mencibir. Apakah ada kebutuhan untuk bertanya ketika aku yang mengeluarkan mayatnya? Mereka semua memandang Zuo Fan dengan mata orang asing. Masing-masing menebak seperti itu, tetapi tidak ada yang berani mempercayainya. Monster ini bahkan lolos dari serangan gabungan 3 tetua paviliun naga terselubung. Saya tahu bahwa ada dendam yang mendalam antara dia dan saudara Jiu. Karena aku kebetulan bertemu dengannya, aku membunuhnya. Menjentikkan debu imajiner dari dirinya sendiri, Zuo Fan tersenyum. Bro Jiu, tolong jangan tersinggung karena ikut campur dalam urusanmu. Bagaimana aku bisa? Long Jiu terengah-engah dan menatap mayat itu dengan mata merah. Monster ini merusak mata dan masa depanku. Saya hampir tidak bisa menahan diri dari meminum darahnya dan memakan dagingnya. Bagaimana saya bisa menyalahkan Anda karena membalas dendam sebagai pengganti saya? Saudara Zuo, tiba-tiba, Long Jiu menangkupkan tangannya. Mulai hari ini, aku akan memperlakukanmu sebagai saudara angkat. Selama Anda berada di wilayah saya, Anda hanya perlu bertanya dan saya akan melakukannya. Bro Jiu terlalu sopan. Saya hampir tidak melakukan apa-apa. Zuo Fan mengusirnya dengan lambaian, tetapi gerakan kecil itu menggerakkan lukanya dan meringis. Long Jiu muncul di sebelahnya dalam sekejap. Jangan bergerak saudara, ini beberapa pil pemulihan. Dalam 3 hari Anda akan baikan. Long Jiu mengeluarkan beberapa botol kecil dan meletakkannya di tangan Zuo Fan. Dengan kepedulian Long Jiu, para tetua lainnya menatap Zuo Fan dengan takjub. Long Kui cemberut, merasa hatinya terendam cuka. Mereka baru saja memusnahkan orang-orang lembah neraka dan mendapatkan imbalan besar yang bahkan ketiga tetua sangat gembira, namun itu tidak berarti dibandingkan dengan Zuo Fan, yang membunuh 2 tetua lembah neraka. Siapa yang tahu trik apa yang dia lakukan untuk menjadi sangat beruntung dan merebut kepala mereka? Bagaimana mungkin seorang kultivator kondensasi Qi membunuh seorang ahli surga yang mendalam? Long Kui bergumam cemburu, tapi semua orang mendengarnya. Tetua ketiga melotot tetapi kemudian menggelengkan kepalanya. Namun Zuo Fan tertawa. Memang benar bahwa karena keberuntungan saya bertemu dengan tetua bertangan satu dan mendapatkan kepalanya, sebenarnya nasib buruk. Karena saya baru saja membunuh seorang ahli surga yang mendalam dan kehabisan Yuan Qi. Tapi ini juga membuatnya meremehkanku. Bagaimana lagi saya bisa membunuh penatua Jian yang terluka? Jika itu waktu lain, bukankah tetua akan membunuhku hanya dengan lambaian tangannya? Tadi malam saya memiliki nasib buruk. Tidak seperti beberapa orang, yang hanya harus memimpin anak buahnya untuk memastikan keselamatan mereka. Zuo Fan menghela nafas saat wajah Long Kui memerah. Anda, Lei Yuting terkikik. Dia jelas tentang apa yang terjadi tadi malam. Zuo Fan memang luar biasa, memaksa yang lebih tua untuk bertindak sesuai keinginannya. Tapi dia luar biasa, kejadian seperti itu tidak akan terulang setiap saat. Zuo Fan mengatakan itu hanya untuk membenci Long Kui. Aku lebih baik dan lebih kuat darimu. Jasa saya juga lebih besar, semua berasal dari satu pukulan yang ditempatkan dengan baik, dan Anda hanya bisa mengoceh. 3 tetua tertawa ketika mereka menggelengkan kepala. Mereka tahu bahwa Zuo Fan berhasil menjatuhkan ahli surga yang mendalam hanya melalui cara khusus dan tidak seperti bagaimana dia membunuh karena dia bertemu dengannya. Tetapi faktanya tetap, dia membunuh 2 ahli seperti itu dalam satu malam mengguncang inti para tetua. Jiu tua, rawat luka saudara Zuo. Kami juga akan menambahkan beberapa ratus penjaga di sekitar lokasi sementara saya dan saudara Wu melapor kembali ke perkebunan. Kita harus memberitahu Tuan Paviliun. Long Jiu mengangguk sementara Long Kui dan Long Jie membeku, mengapa bahkan tetua ketiga memanggil saudara Zuo Fan. Zuo Fan beradaptasi dengan perubahan di tempat. Bro San, Bro Wu, hati-hati. Tersandung, tetua ketiga dan kelima menggelengkan kepala dengan cemas. Jiu tua benar, bakat terbesar anak ini adalah membaca hati. Setelah mereka pergi, Long Jiu dan yang lainnya membantu Zuo Fan kembali ke kamarnya. Long Jie dan Long Kui pergi untuk menangani keamanan tambahan di halaman kecil. Di tempat tidur, Zuo Fan mengatur napasnya dan bertanya. Semuanya pergi, saya harus berbicara dengan saudara Jiu sendirian. Ketika orang-orang pergi, Long Jiu bertanya-tanya apa yang ingin diketahui Zuo Fan dengan begitu mendesak. Bro Jiu, aku punya hadiah untukmu. Hadiah? Long Jiu hanya tertawa. Saudaraku, aku tidak mencoba untuk mengecilkan hatimu, tapi klan Luo tidak memiliki apapun yang bisa membuatku tertarik. Atau apakah Anda memiliki susunan kuno lainnya? Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Dalam mimpimu, area itu sendiri bernilai minimal 10 juta. Apakah Anda pikir mereka mudah didapat?
Tapi aku cukup yakin kamu akan menyukai hadiah ini. Zuo Fan mengeluarkan tas. Sambil mengerutkan kening, Long Jiu tidak mengerti sampai Zuo Fan membuka tas dan seekor burung gagak mendarat di bahunya. Gagak pemakan jiwa Jian Fan. Benar, sejak lelaki tua itu meninggal, gagak ini tidak memiliki pemilik. Saya yakin Bro Jiu tidak perlu waktu lama untuk mengubahnya menjadi hewan roh Anda, selalu ada untuk melindungi Anda. Mata Long Jiu mulai berkilau. Gelar gatai Long Jiu kehilangan semua kekuatannya sejak matanya dirampok. Sekarang dia memiliki gagak, seolah-olah dia memulihkan mata mistiknya. Saudaraku, terima kasih atas niat baikmu. Mata Long Jiu bergetar karena rasa terima kasih yang tulus. Zuo Fan melanjutkan, Bro Jiu, hanya ada satu hal yang saya tidak jelas. Karena Anda melatih satu mata di mata emas petir ungu, mengapa Anda tidak bisa melakukan hal yang sama untuk yang lain? Saudaraku, mata mistikku ini diperoleh melalui pertemuan kebetulan. Kesempatan sekali seumur hidup. Long Jiu menghela nafas mengingat masa mudanya. Mata mistik ini tidak dikultivasikan melalui metode kultivasi dari paviliun naga terselubung. Itu adalah sesuatu yang saya temukan melalui keberuntungan. Long Jiu menganggap Zuo Fan sebagai salah satu teman terdekatnya. Dengan demikian, dia menjadi pendengar pertama dari rahasia yang Long Jiu telah kubur begitu lama. Saudaraku, apakah kamu tahu tentang 3 zona bahaya di benua ini? Setelah Zuo Fan menggelengkan kepalanya, Long Jiu tersenyum. Kamu bisa pergi kemanapun kamu mau melintasi benua, kecuali 3 zona bahaya. Terlepas dari kekuatan Anda akan merasa tidak berdaya melawan bahaya di sana. Zuo Fan mengangguk dari seberapa serius Long Jiu terlihat tetapi tidak mengambil peringatan itu ke dalam hati. Zonanya adalah Lightning Canyon, Ice Mountain, dan Fire Pit. Long Jiu menatap Zuo Fan dengan serius, tetapi kemudian tertawa pada akhirnya. Sudahlah, bahkan jika kamu ingin pergi, kamu masih tidak bisa. Hanya jika keberuntungan Anda setinggi langit, Anda akan memasukinya. Mengapa? Karena zona-zona ini muncul secara acak. Hari ini, mereka mungkin berada di timur dan besok di barat. Terlepas dari mana mereka turun, itu akan menyebabkan tornado mengerikan yang menarik semua orang yang berani mendekat, sementara juga menjebak mereka di dalam. Itu pasti arai yang telah dikerahkan oleh seorang ahli. Jika seseorang tidak tahu bagaimana arai beroperasi, mereka tidak akan memiliki harapan untuk menemukan pintu masuk. Zuo Fan bertanya, lalu bagaimana kamu bisa keluar? Long Jiu mengangguk dengan tatapan yang dalam. Kamu pintar, saudaraku. Ya, di masa muda saya kebetulan berada di Lightning Canyon. Saat itu, tornado menyapu saya dan yang bisa saya lihat hanyalah dunia petir ungu. Setiap ahli di sana jatuh di bawah serangan ungu. Mengingatnya saja membuatku merinding. Kemudian hal yang paling aneh terjadi. Pukulan yang ditujukan untukku mengenai mataku. Sementara saya tidak terluka, semua yang bisa saya rasakan dari mata saya adalah panas yang menyengat. Zuo Fan sekarang mengerti. Seperti yang dinyatakan dalam catatan rahasia 9 ketenangan tentang mata emas petir ungu Kaisar Surgawi, semuanya menjadi sasaran untuk dihancurkan di bawah tatapannya, semua kecuali mata. Inilah sebabnya ketika kilat ungu menyambar mata Long Jiu, dia tidak terluka. Mungkin karena keinginan saya untuk bertahan hidup, saya memberikan segalanya untuk memperjuangkan hidup saya. Saya menyadari kekuatan petir ungu tetapi masih ingin hidup. Pada saat itulah suara seorang pria mencapai saya. Dia melafalkan beberapa metode, dan saya dalam keadaan bingung, menirukan kata-katanya. Itu mengejutkan saya pada akhirnya ketika mata saya mengeluarkan kilat ungu. Mungkin karena mata, kilat ungu tidak lagi menyambarku. Akhirnya, ketika tornado berlalu, hanya saya yang selamat. Tetapi sejak saya kehilangan mata saya dan karena situasi panik ketika saya mendapatkannya, saya tidak lagi mengingat kata-kata yang diucapkan dan tidak memiliki cara untuk membentuk mata mistik lainnya. Long Jiu menghela nafas sementara Zuo Fan mengangguk. Lightning Canyon adalah sisa yang ditinggalkan Kaisar Surgawi dan berisi metode kultivasinya. Aku harus menemukannya. Jika saya menambahkan warisan Kaisar 9 ketenangan dengan Kaisar Surgawi, dengan 2 dari 3 warisan Kaisar kuno di tangan saya, tidak ada yang bisa menandingi saya. Aku tidak bereinkarnasi dengan sia-sia. Tidak ada yang akan pernah membayangkan bahwa seorang ahli tahap Kaisar yang kuat akan meninggalkan sisa-sisanya di dunia fana. Hahaha. Zuo Fan ingin tertawa tetapi cukup bijaksana untuk menahan diri karena Long Jiu ada di sebelahnya. 42. Pembicaraan mereka berlangsung sepanjang hari. Begitu Zuo Fan mendapatkan semua informasi yang menarik baginya, dia mengajak Long Jiu keluar. Setelah itu dia memasuki pengasingan selama sebulan untuk penyembuhan. Dengan pil pemulihan Long Jiu, dia kembali ke kesehatan penuh dalam 10 hari tetapi terpaksa menghabiskan waktu yang tersisa untuk menambal keadaan genting bayi darah. Sebulan kemudian, Zuo Fan keluar dari kamarnya meregangkan anggota tubuhnya dan menikmati udara segar. Selain itu, hanya beberapa hari yang lalu, dia dan bayi darah memasuki lapisan kelima dari kondensasi Qi.
Hanya saja sayang sekali salah satu dari dua tetua dari lembah neraka mati sia-sia. Dia benar-benar berharap dia bisa menyerap Yuan Qi yang lebih tua pada saat itu. Dengan itu, dia akan berada di tahap tempering tulang sekarang. Ah, pelayan Zuo. Xiao Cui memekik kegirangan melihatnya tapi kemudian kabur. Zuo Fan bingung, merasakan wajahnya tanpa sadar. Apakah ada yang berubah tentang saya? Kenapa dia lari begitu dia melihatku? Apa yang menakutkan tentangku? Aku bukan monster pemakan manusia. Tapi dia segera mengetahui semuanya. Aku pasti terlalu kasar padanya ketika aku merobek pakaian mereka waktu itu dan gadis ini sekarang takut padaku. Sama seperti Luo Yunhai sebelumnya. Zuo Fan mencibir, aku agak terlalu keras pada kedua anak itu. Kakak Zuo, apakah kamu merasa lebih baik? Kali ini Kapten Pang yang kasar. Pang tua, Kapten Pang adalah satu-satunya yang diakui sebagai temannya sejak dia bereinkarnasi. Zuo Fan mulai merindukannya setelah tidak bertemu selama sebulan. Namun, saat Kapten Pang hendak memeluknya dengan ramah, wajahnya berubah dan dia lari. Kali ini, Zuo Fan terpana. Lupakan gadis itu, Xiao Cui, mengapa Pang tua bahkan menghindariku seperti wabah? Zuo Fan mengerutkan kening, tidak bisa memahaminya. Dia ahli dalam membaca niat orang dalam negosiasi dan perkelahian, tapi itu karena dia yakin tindakan setiap orang dimotivasi oleh keuntungan. Namun perilaku Pang tua membuatnya bingung. Aku tidak melakukan apapun untuk menyakitinya dan dia seharusnya tidak memiliki alasan untuk takut padaku. Lalu apa masalahnya dengan dia melarikan diri? Zuo Fan menggelengkan kepalanya dengan bingung tetapi dia sedang tidak ingin mencari tahu alasannya. Seorang pria seperti Kaisar Iblis adalah orang yang bertindak hebat, tidak terganggu oleh urusan kecil. Ketika dia hendak pergi, Lei Yuting muncul di hadapannya dengan kotak makan siang dan Xiao Cui berlari di belakangnya. Tubuhnya yang imut bersembunyi di balik Lei Yuting, mengintip kepala kecilnya untuk menatap Zuo Fan. Kamu kenapa? Zuo Fan berdiri di tempat, bingung. Lei Yuting berjalan dengan langkah tidak pasti, tidak seperti sifat tegas yang biasa dia bawa. Ketika dia melihat Zuo Fan, pipinya memerah. Pramugari Zuo, terima kasih telah menyelamatkanku. Terimalah tanda penghargaan kecil ini. Zuo Fan menatap kotak makan siang dengan curiga saat dia membuka tutupnya. Aroma yang luar biasa menyapunya ketika hidangan yang dibuat dengan rumit yang disiapkan dari hati berada di tempat terbuka. Bau yang luar biasa. Zuo Fan bertanya, dari mana kamu membelinya? Apakah Wingeze City memiliki restoran yang luar biasa? Mereka tidak dibeli. Xiao Cui melompat keluar sambil tersenyum. Nona muda menghabiskan 10 jam setiap hari membuat mereka dan menunggu pengurus Zuo keluar dari pengasingan untuk mencobanya. Setiap hari, Zuo Fan sekarang mengungkap misteri Xiao Cui yang berlari saat melihatnya. Itu untuk memberitahu Lei Yuting. Tidak tahu kapan dia akan keluar, Lei Yuting memasak untuknya setiap hari. Kegigihannya menggerakkan dia. Mengangguk, Zuo Fan berbicara. Saya menerima hadiah Anda. Lei Yuting menangkup wajahnya yang memerah dan berbisik. Pengurus Zuo baru saja sembuh dan perlu merawat tubuhnya. Cepat makan sebelum dingin. Benar, Zuo Fan kembali ke kamarnya dengan kotak makan siang. Meskipun dia berada di tahap kondensasi Qi, tidak makan selama sebulan membuatnya lapar. Lei Yuting dengan Xiao Cui di belakangnya mengikutinya. Matanya bersinar seperti matahari, lembut namun cukup hangat untuk melelehkan gletser. Ketika Zuo Fan hendak menggali, sosok menawan Luo Yuncang memasuki ruangan dengan ketukan. Kapten Pang mengikuti di belakangnya. Mengernyitkan alis, Zuo Fan melihatnya membawa kotak makan siang juga. Oh, aku tidak tahu pengurus Zuo sudah menyuruh seseorang membawakan sarapan untuknya. Saya tidak khawatir untuk apapun. Ketika dia melihat kotak makan siang di depan Zuo Fan, senyum Luo Yuncang melebar tetapi matanya menjadi tajam seolah-olah akan melubangi semua orang yang hadir. Apa yang membuatnya dalam suasana hati yang buruk pagi ini? Zuo Fan mengernyitkan alisnya dengan bingung. Tetapi ketika dia melihat tatapan kasihan Kapten Pang, itu membuatnya bingung. Bam! Luo Yuncang membanting kotak di depan Zuo Fan sambil tersenyum. Pengurus Zuo, ini adalah sesuatu yang aku buat untukmu untuk membantu pemulihanmu. Saya sudah mendapat bagian. Saya bukan orang yang rakus untuk makan terlalu banyak. Zuo Fan mengangkat bahu, berencana menyingkirkan kotak Luo Yuncang tapi kemudian dia merasakan niat membunuh. Dia menangkap mata Luo Yuncang yang memelototinya. Aku akan mencoba keduanya. Zuo Fan tersentak untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dia tidak mengerti tentang apa keributan itu tetapi tahu bahwa jika dia tidak mengatakan itu, akan ada bahaya nyata bagi hidupnya. Mengungkap hidangan Luo Yuncang, dia menemukan mereka hangus hitam, memotong sebagian besar nafsu makannya. Kurasa aku akan makan yang ini. Zuo Fan pergi ke kotak Lei Yuting saat dia menunjukkan senyum cerah. Tetapi bahkan sebelum tangannya mencapainya, Luo Yuncang menabrak kotaknya lebih dekat dengannya dengan tatapan tajam. Bukankah kamu mengatakan kamu akan memakan keduanya?
Alis Zuo Fan berkedip, ragu-ragu muncul saat dia melihat lama pada piring bakaran Luo Yunchang. Tapi dia hampir tidak bisa menolak tatapan tulusnya dan mengangguk. Baiklah, aku akan memakannya. Luo Yunchang tersenyum lebar, yang diremehkan Lei Yuting. Milikku dulu. Luo Yunchang mendesak. Tidak, milikku. Lei Yuting berkata dengan tergesa-gesa. Mata kedua wanita itu bertemu dan percikan api tampak beterbangan. Zuo Fan bertanya-tanya, bukankah mereka dekat? Kenapa mereka tiba-tiba berkelahi? Dia tidak bisa memahami apa yang bisa membawa perubahan seperti itu pada mereka. Pertama datang pertama dilayani. Zuo Fan kemudian menggigit hidangan Lei Yuting. Dia menatapnya dengan mata lebar dan penuh harap. Zuo Fan mengacungkan jempol. Lezat. Senyum Lei Yuting mekar seperti bunga sementara Xiao Cui mendorong dagunya dan berteriak. Nona mudaku mulai memasak sejak dia berumur 10 tahun. Tidak ada seorang pun di Wingeze City yang bisa menandingi keahliannya. Anda beruntung hari ini, pramugari Zuo. Kebanggaan Xiao Cui mempermalukan Lei Yuting, tetapi bahkan itu tidak bisa menghilangkan senyum cerah dari wajahnya. Luo Yunchang cemberut. Zuo Fan, coba punyaku. Zuo Fan menggigitnya tetapi meludahkannya begitu menyentuh lidahnya. Bahkan racun lebih baik, kata-katanya tajam saat dia mengambil kotak Lei Yuting. Aku masih memilih yang ini. Lei Yuting tersenyum, sementara mata Luo Yunchang mulai berkaca-kaca. Wow, bau yang sangat harum. Pada saat ini Luo Yunhai berteriak kaget saat dia melompat ke kamar Zuo Fan. Bro Zuo, kamu keluar. Dan Anda mengadakan pesta seperti itu, mengapa Anda tidak mengundang saya? Pergi dan makan masakan kakakmu. Zuo Fan menolaknya. Luo Yunhai mengeluh. Keahliannya tidak bernilai sepeser pun. Dia tidak tahu apa-apa selain membuka pintu dapur. Tidak dapat tinggal di sana lebih lama lagi, Luo Yunchang berlari keluar dengan kotak makan siangnya. Tetapi orang-orang bisa melihat tetesan yang dia tinggalkan di lantai. Apa aku salah? Luo Yunhai bingung. Tidak semuanya. Zuo Fan melahap masakan Lei Yuting sambil berkata. Tetapi beberapa orang memiliki kepercayaan diri yang rendah. Setelah selesai makan, Zuo Fan memberitahu yang lain sebelum pergi. Tetaplah di sini karena orang-orang lembah neraka mungkin masih mengintai. Aku akan mengunjungi paviliun naga terselubung. Luo Yunhai dan Kapten Pang mengangguk lalu menoleh ke Lei Yuting. Melihat wajahnya memerah, Xiao Cui bahkan lebih bersemangat. Betapa hebatnya, Nona muda, pengurus Zuo tertarik padamu. Lei Yuting hanya tersenyum. Pada saat yang sama, di kota kekaisaran. Di kantor yang megah, dua orang duduk berdampingan. Seorang pria berusia 40-an, mengenakan jubah sutra putih. Dia memiliki kumis gantung kecil yang bergetar dengan senyumnya. Pria lain berusia 50-an, dengan kulit muram dan mengenakan jubah gelap. Sepasang matanya yang besar dipenuhi dengan keluhan. Keduanya bertingkah seperti orang asing, tidak bertemu mata satu sama lain. Batuk, batuk, batuk. Dengan batuk, tubuh gemetar muncul di depan keduanya. Itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah emas yang disulam dengan 9 naga. Yang mulia, orang-orang itu bangkit dan membungkuk. Penatua melambai agar mereka duduk. Paviliun naga terselubung dan lembah neraka keduanya berasal dari 7 rumah bangsawan, pilar kekaisaran. Masalah apa yang membuatmu meminta audiensi denganku? Penatua ini adalah Kaisar Kekaisaran Tianyu. Yang mulia, Paviliun naga terselubung membunuh 2 tetua lembah neraka kami bulan lalu, melanggar perjanjian 7 rumah. Yang mulia, tolong hukum Paviliun naga terselubung. Pria berjubah hitam itu mengeluh. Mencibir, pria paruh baya itu berbicara. Yuan Shan, kamu berani mengeluh dulu. Tetua lembah neraka Anda melanggar domain Paviliun naga terselubung saya. Bagaimana Anda akan menjelaskannya? Siapa yang pertama kali melanggar perjanjian 7 rumah? Salah satu murid lembahku, Yu Kuan, terbunuh di kota Wingeze. Tidak bisakah saya mengirim seorang penatua untuk mengungkap masalah ini? Yuan Shan menyipitkan mata. Long Yifei, kamu hanya membuat alasan untuk membalas dendam atas apa yang terjadi 2 dekade lalu. Hahaha, dan 20 tahun yang lalu, Anda menjebak penatua Jiu di Drifting Leaves City dan merusak mata mistiknya. Anda menuduhnya memasuki domain Anda dan melanggar perjanjian 7 rumah, saya tidak keberatan. Namun kali ini, penatuamu yang memasuki wilayahku. Dan bukan hanya 1, tapi 4. Apakah ini yang Anda sebut penyelidikan? Cukup, teriakan dingin Kaisar datang saat matanya berkilat marah. Kedua belah pihak melanggar. Ini adalah penilaian saya. Paviliun naga terselubung akan mundur dari kota Wingeze, itu bukan lagi bagian dari domain Anda. Orang-orang lembah neraka dan Paviliun naga terselubung tidak akan pernah menginjakkan kaki di kota ini lagi. Yang mulia, keduanya menangkupkan tinju mereka, tetapi Kaisar menjentikkan lengan bajunya. Masalah ini sudah selesai, mundur. Saya tidak lagi ingin mendengar apapun tentang 7 rumah, atau tentang perselisihan internal. Dipahami, tak satu pun dari mereka yang mau menerima kesimpulan ini tetapi tetap mundur. Ketika mereka pergi, mata Kaisar bersinar.
Agar orang-orang lembah neraka dapat memasuki kota Wingeze, mereka harus mengetahui rahasia berusia 1000 tahun itu. Kota Kekaisaran selalu menjadi tempat konflik, dipenuhi dengan mata dan telinga setiap faksi. Ini harus diketahui yang mulia. Sebuah suara tua menjawab dari belakang. Kaisar terkekeh. Sepertinya, rencananya telah dimulai. Mutiara akan selalu bersinar, hehehe. 43. Karena gerbang besar paviliun naga terselubung hanya berjarak beberapa ratus langkah, Zuo Fan memilih untuk berjalan. Namun, dia berhenti sebelum melewatinya. Di depan gerbang ada tandu kuning dengan 4 kultivator kondensasi ki puncak sebagai pembawa dan 16 kultivator tempering tulang di sekitarnya. Sosok gemuk berbaju kuning berdiri di depan tandu. Anda hampir tidak bisa melihat matanya yang seukuran peniti dari pipinya yang menonjol. Pada pandangan pertama, orang akan menganggapnya memiliki roti di tempat kepalanya. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Dia telah melihat banyak orang, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang gendut seperti itu. Bagaimana seseorang bisa menjadi sangat gemuk? Zuo Fan melanjutkan kiprahnya, melirik lemak dari waktu ke waktu. Penampilannya jauh dari menarik, tetapi kultivasi kondensasi ki ke-7 dan sejumlah besar penjaga tidak ada yang bisa dicemooh. Jika lemak itu dari paviliun naga terselubung, dia pasti sudah masuk sekarang. Tunggu, entry Zuo Fan dihentikan oleh teriakan tiba-tiba. Berbalik, dia melihat kaki berlemak tenggelam ke tanah dengan setiap langkah ke arahnya. Pipi Zuo Fan mulai berkedut. Apakah kamu butuh sesuatu? Hehehe, apakah kamu dari paviliun naga terselubung? Lemak itu tersenyum. Akan lebih baik jika dia tidak melakukannya, karena matanya sekarang hilang untuk selamanya. Zuo Fan dikejutkan oleh penampilan yang membingungkan untuk sesaat. Saya hanya seorang tamu. Itu artinya kamu juga bisa masuk. Si gendut menunjukkan senyum hangat. Bolehkah saya meminta bantuan saudara untuk masalah kecil? Tolong kirim kabar ke Nona Muda Long Kui. Dia tidak keluar sepanjang hari dan saya harus tidur di luar. Lemak aneh ini mengejar Long Kui. Zuo Fan ingin tertawa, tetapi dia tidak bisa, tidak ketika ada begitu banyak orang di sekitarnya. Untuk berpikir bahwa Long Kui yang angkuh mengenal orang ini. Mengesampingkan statusnya, berat badannya saja akan membuatnya canggung jika seseorang memergoki mereka bersama. Baiklah, aku akan memberitahunya segera. Zuo Fan berjuang untuk tidak tertawa ketika si gemuk menangkupkan tangannya dengan rasa terima kasih. Aku akan menyerahkannya pada saudara. Zuo Fan mempercepat langkahnya karena takut tertawa jika dia menghabiskan satu saat lagi dengan pria ini. Itu tidak layak menyinggung faksi besar untuk alasan seperti itu. Dia segera tiba di ruang pertemuan dan bertemu Long Kui. Nona Kui, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Bagus, sampai kamu muncul. Long Kui mendengus. Zuo Fan tidak keberatan. Di mana Bro Jiu? Saya ingin berbicara dengannya. Keluar. Long Kui memutar matanya. Zuo Fan membaca wajahnya dan menemukan bahwa dia tidak berbohong. Karena dia juga tidak melihat Long Jie, itu berarti dia pasti bersama Long Jiu untuk urusan bisnis. Ini akan menunda hal-hal yang ingin dia ketahui. Tapi dia masih memiliki pesan gendut itu untuk disampaikan. Untuk mendapatkan rasa terima kasih dan dukungan pria itu, yang harus kulakukan hanyalah membuat gadis sombong ini melihatnya. Apa salahnya melewatkan waktu sambil mempermalukan nona ini saat aku melakukannya? Zuo Fan menunjukkan seringai lebar. Ada apa denganmu? Long Kui mengerutkan kening. Oh, tidak ada. Ada pria tampan kaya di luar yang ingin berbicara denganmu. Cepat dan temui dia sebelum dia pergi. Hei, Nona Long, siapa dia? Zuo Fan menyikutnya dengan alis terangkat. Long Kui tahu Zuo Fan sedang mengolok-oloknya dan menjadi marah. Mengabaikannya, dia berjalan ke gerbang dengan Zuo Fan tertawa di belakangnya. Sialan gendut, bukankah aku sudah menolak lamaran pernikahanmu? Apa yang masih kamu lakukan di sini? Senyum lemak itu jatuh. Sister Long Kui, itu terjadi saat aku berumur 10 tahun. Sekarang aku berumur 20. Apakah kamu tidak merasakan apa-apa setelah aku melamar 1000 kali selama 10 tahun terakhir ini? Tentu saja aku punya, kesal. Zuo Fan menyela pada saat ini, menepuk bahu si gemuk saat dia melihat Long Kui. Nona Long Kui, cinta yang lembut dan kuat seperti itu jarang terjadi akhir-akhir ini. Temanku tersayang begitu jatuh cinta padamu sehingga dia bahkan tidur di luar menunggumu. Kata-kata terakhir hampir membuat Zuo Fan tertawa terbahak-bahak. Lemak itu sangat tersentuh sehingga sarkasme tebal terbang melewatinya. Long Kui melihat mereka bekerja serempak, yang satu menjelaskan sementara yang lain setuju, dan merasakan kemarahannya memuncak. Tapi untuk beberapa alasan, dia berubah menjadi senyum menawan. Bahkan Zuo Fan ternganga melihat senyumnya seperti ini untuk pertama kalinya. Dan tidak perlu menyebutkan lemak yang meneteskan air liur. Long Kui merasa sakit di dalam tetapi masih mempertahankan ketenangannya. Saudara Chong, Anda selalu memperlakukan saya dengan sangat baik sejak kami masih kecil. Tapi hatiku milik orang lain.
Apa? Siapa itu? Wajah si gemuk berubah dan matanya menyemburkan api. Zuo Fan berpikir, oh, dia tidak berencana menyeretku ke dalam ini kan? Namun Long Kui menoleh padanya dengan senyum penuh teka-teki. Oh, neraka. Zuo Fan tidak tahu dari faksi mana si gendut itu berasal, tapi satu hal yang jelas, dia tidak boleh diprovokasi. Zuo Fan sudah memiliki lembah neraka sebagai musuhnya dan bermain-main dengan faksi lain yang sama kuatnya. Jika tidak lebih kuat, maka bahkan Kaisar Iblis pun akan kesulitan mengubah bencana menjadi peluang. Aku bertanya-tanya mengapa kamu bisa memasuki paviliun naga terselubung seperti kamu memiliki tempat itu. Itu karena kau dan Long Kui. Si gendut itu meraih kerah Zuo Fan dan melotot. Zuo Fan membantah, saudaraku, itu semua hanya kesalahpahaman. Namun, mata si gemuk merah karena marah dan dibutakan oleh akal sehat. Ada dua hal yang membuat pria mengamuk, ayahnya dibunuh dan istrinya dicuri. Tapi yang terakhir menyebabkan lebih banyak kemarahan daripada yang pertama. Merasa seolah-olah dia mengenakan topi seperti itu tanpa alasan mengubah kesalahpahaman ini menjadi konflik. Zuo Fan menghela nafas, sekarang saya harus meminta Long Jiu untuk menjelaskan agar tidak menyinggung kekuatan lain. Dia sedang merenungkan bagaimana melakukannya ketika dia terhanyut oleh kata-kata lemak berikutnya. Kakak Kui, apa yang tidak kamu sukai dariku? Apakah hajingan ini memiliki sesuatu yang tidak aku miliki? Zuo Fan hampir memuntahkan darah, menyaksikan si gemuk dengan bingung. Saudaraku, sekarang aku tahu mengapa kamu melamar 1000 kali. Orang-orang sombong, dia telah melihat banyak sekali, tapi ini adalah pertama kalinya Zuo Fan bertemu dengan seseorang yang tidak menyadari dirinya seperti orang ini. Melihat si gendut, yang bisa menggali tanah hanya dengan berdiri, Zuo Fan ingin berteriak, saudaraku, ini lebih seperti kamu mengemas sesuatu yang jauh lebih banyak daripada aku. Bahkan Long Kui diam-diam memutar matanya. Saudara Chong, pasti ada alasan lain bagimu untuk berada di sini. Anda tidak memiliki kemewahan meninggalkan ibu kota kekaisaran seperti yang Anda inginkan. Urus urusanmu dan berhenti membuang-buang waktu. Itu tidak mungkin. Kamu adalah calon istriku. Aku bahkan mengajukan tugas ini hanya untuk melihatmu. Kemudian si gemuk memelototi Zuo Fan. Ayo berduel. Dia menunjuk hidung Zuo Fan saat dia mengamuk. Kami akan berduel hari ini untuk menyelesaikan pengantin pria Sister Kui. Zuo Fan melihat lebih dekat pada si gendut, diam-diam mengaguminya, anak ini adalah yang pertama yang tidak meneriakkan nama klannya yang mulia di hadapanku. Hanya dari ini, Zuo Fan menyukainya. Mendengar permintaan lemak untuk berduel, salah satu pengawalnya melangkah maju. Tuan muda, tubuhmu terlalu berharga untuk berpartisipasi dalam duel. Lebih baik jika Anda membiarkan saya menanganinya. Petik 2. Diam. Si gendut menyela penjaga. Saya yang ingin menikahi Suster Kui. Kehormatan dan martabat saya sebagai seorang pria dipertaruhkan. Jika kamu bertarung, aku akan diejek selamanya dan Sister Kui akan semakin membenciku. Aku tidak akan pernah menyetujuimu. Long Kui memutar matanya. Zuo Fan setuju sambil tersenyum. Baiklah, saya terima. Namun, semua penjagamu lebih kuat dariku dan aku tidak bisa menerima satu pukulan pun dari mereka jika mereka mengganggu. Jika saya mengatakan kami akan berduel, maka itu akan menjadi 1 lawan 1. Kata-kata saya adalah emas. Kamu tidak percaya padaku. Si gemuk bahkan lebih marah sekarang. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Aku percaya padamu. Tetapi jika saya mengalahkan Anda, dapatkah mereka menahan diri untuk tidak melompat? Pada saat itu, bahkan jika Anda memerintahkan mereka untuk tidak melakukannya, itu tidak akan banyak berguna. Tidak diketahui apakah lemak itu merenung atau marah karena matanya menghilang ketika dia menyipitkan mata. Tapi kemudian dia membentak para penjaga. Kalian semua tetap di tempat. Jika ada yang berani bergerak, aku akan membunuhnya. Lalu dia menoleh ke Zuo Fan. Pilih lokasi di mana kita tidak akan diganggu. Zuo Fan tersenyum sementara Long Kui mengerutkan kening dan memblokirnya. Kamu benar-benar berniat bertarung. Jika dia terluka, bahkan paviliun naga terselubung tidak dapat membantumu. Zuo Fan hanya mengangguk. Lemak ini tidak buruk. Long Kui tercengang. Ketika si gendut melihat mereka saling menempel, hatinya terbakar amarah, terengah-engah dengan setiap kata, dia menyatakan. Pang, lihat saja nanti. Aku akan menggunakanmu untuk mengepel lantai. Zuo Fan tersenyum, tidak mempedulikannya sedikit pun. 44. Zuo Fan membawa si gemuk ke tempat terpencil di hutan. Karena Long Kui takut akan kecelakaan, dia juga ikut, tetapi Zuo Fan sudah mengawasi bayi darah. Setidaknya perintah si gemuk bekerja seperti pesona dan para penjaga tetap tinggal. Zuo Fan bertepuk tangan. Gemuk, aku memujimu karena tidak menggunakan penjaga. Aku selalu setia pada kata-kataku. Ini terkait dengan pernikahan bahagia saya dan Suster Kui. Saya harus mengalahkan Anda, keping sial, begitu teliti Anda tidak bisa melawan kemenangan saya. Atau siapa yang tahu alasan apa yang akan kamu gunakan nanti untuk mengganggu Suster Kui. Lemak itu menonjolkan dagunya.
Sambil tersenyum, Zuo Fan menunjukkan sisi jahatnya. Apakah kamu tidak khawatir aku melakukan penyergapan? Lemak itu mengerutkan kening. Matanya yang seukuran peniti menjelajahi sekelilingnya saat dia meraung. Aku bersedia berjuang sendirian melawan kesulitan apapun, tetapi jika kamu berpikir Sister Kui akan terlihat ramah pada hajingan tercela seperti itu, pikirkan lagi. Tidak peduli apa yang Anda miliki, saya tidak akan pernah kalah. Hahaha, cukup dengan kepahlawanannya. Nak, aku menyukaimu. Sudah waktunya kita memulai duel ini. Zuo Fan tersenyum. Namun bahkan sebelum dia selesai, sebuah pukulan menghadangnya. Zuo Fan bergegas menghindar, tetapi dia terlambat untuk bereaksi. Tubuhnya terbang dan pipi kanannya sekarang merah dan bengkak. Hei gendut, kupikir kau pria terhormat. Zuo Fan membentak lemak acuh tak acuh yang menjawab. Bukankah kamu baru saja memulai duel? Semua adil dalam cinta dan perang. Zuo Fan menatapnya lama dan diam-diam mengangguk. Anak ini lebih licik daripada yang dia biarkan, namun dia berperilaku dengan hormat. Dia sejujur Pang Tua tetapi disitulah kesamaannya berakhir. Dibandingkan dengan Pang Tua yang sederhana, Zuo Fan lebih menyukai lemak yang cerdik. Seorang kultivator iblis akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Gendut ini, yang membengkokkan batas moralitas, lebih disukai Zuo Fan. Hahaha, kamu benar. Zuo Fan terkekeh dan menunjuk Long Kui. Gemuk, lihat, Long Kui membuka baju. Si gendut bisa melihat kebohongan ketika dia mendengarnya, tetapi dia masih tertipu dan berbalik ke arah Long Kui. Bam! Zuo Fan menggunakan kesempatan ini untuk menendang lemak ke udara. Hajingan. Long Kui marah di pinggir lapangan dengan wajah merah, namun pelakunya tidak keberatan sedikit pun ketika tatapannya terfokus padanya. Brengsek celaka, kau berani menodai kehormatan Suster Kui. Saya akan menunjukkan kepada Anda. Orang gemuk itu terhuyung-huyung saat dia berdiri, tetapi matanya terasa lebih panas dari sebelumnya. Zuo Fan mencibir. Aku hanya main-main, tapi kamu tetap melihatnya. Bukankah kamu juga memikirkan sesuatu yang memalukan tentang nona muda kita? Lemak itu terkesiap. Dia belum pernah mendengar penghitung semacam ini sebelumnya. Zuo Fan mungkin tidak menghormati Long Kui tetapi bukankah dia sendiri menodai dewinya dengan membayangkan sesuatu yang tidak pantas? Jika demikian, apakah dia berhak menyalahkan Zuo Fan? Kekesalan Fatih hilang begitu saja dan dia bahkan merasa malu. Tapi begitu dia membayangkan Long Kui berganti pakaian, wajahnya menjadi merah padam. Mata kecilnya sempurna dalam menyembunyikan tatapan rahasianya pada sosok menarik Long Kui. Tapi dia tetap menemukannya dan menatapnya dengan niat membunuh. Ketika getaran merayapi tulang punggungnya, si gemuk fokus pada pertarungan. Pang, aku akan membiarkan masalah ini berlalu. Saatnya serius. Tubuh si gemuk memancarkan kilau keemasan dan bahkan tanah mulai retak di sekelilingnya. Seni bela diri peringkat fana tinggi, pukulan mengguncang gunung. Si gemuk melesat ke arah Zuo Fan seperti banteng yang mengamuk, memecahkan setiap batu yang dia injak. Pang, lebih baik menghindar. Tetapi jika Anda melakukannya, akui kekalahan Anda. Sambil menyeringai, Zuo Fan mengulurkan telapak tangan merah, tidak terintimidasi sedikit pun. Si gendut mengoceh. Sialan, ini akan menjadi pemakamanmu. Saya berada di lapisan ke-7 Ki kondensasi dan menggunakan seni bela diri peringkat tinggi. Ini bukan gerakan yang bisa ditahan oleh Pang kondensasi Ki lapisan ke-5. Jika Anda menghargai hidup Anda, menghindar. Tapi Zuo Fan tidak bergeming. Si gendut tidak menginginkan hasil terburuk dan ingin menahan sebagian kekuatannya, tapi sudah terlambat sekarang. Tubuhnya yang lembek sudah berada di atas Zuo Fan. Boom! Sesuatu yang aneh terjadi. Zuo Fan yang tampak lemah masih berdiri saat angin sepoi-sepoi mengacak-acak rambutnya. Lemak, bagaimanapun, memiliki cahaya keemasannya tersebar berkat cahaya merah dan dikirim terbang. Dia jatuh ke tanah dengan linglung dan bahkan saat dia bangun, dia masih tidak bisa menghilangkan keheranannya. Bagaimana ini bisa? Saya jelas lebih kuat jadi mengapa saya yang didorong mundur? Dia butuh waktu lama untuk pulih dari keterkejutannya. Long Kui mendengus. Dia tidak menyukai Zuo Fan sedikit pun, tetapi itu tidak menghentikannya untuk mengagumi kekuatan dan kemampuannya. Bagaimanapun, dia adalah orang pertama di benua yang telah membunuh 2 ahli surga mendalam saat menjadi kultivator kondensasi Ki. Sesampainya di sebelah gemuk, Zuo Fan menawarkan tangannya sambil tersenyum. Gemuk, aku tahu kamu bersikap lunak padaku. Si gemuk menghela nafas. Kekalahan adalah kekalahan. Menggunakan semua kekuatanku melawan seseorang yang lebih lemah sama dengan kalah. Saya seorang pria yang lurus. Ini adalah kemenanganmu. Zuo Fan berubah serius. Kamu mungkin menganggapnya jujur, tapi aku melihatnya sebagai kebaikan. Si gemuk menatap Zuo Fan lebih dekat. Dia kagum pria ini menemukan niatnya dalam sepersekian detik. Aku mengerti sekarang mengapa Sister Kui menyukaimu. Si gendut memujinya dan meraih tangan Zuo Fan. Dia pergi ke Long Kui dan menghela nafas. Saudari Kui, Anda telah menemukan pria yang hebat.
Pang ini akan berubah menjadi monster suatu hari nanti. Si gemuk merasa sedih, namun suara tiba-tiba memecah kesunyian. Zuo Fan menyipitkan matanya dan mendorong lemak ke tanah. Lampu hijau melintas di atas mereka pada detik berikutnya, memotong semua pohon di jalurnya. Si gendut menatap Zuo Fan dengan rasa terima kasih. Saudaraku, terima kasih telah menyelamatkanku. Saya tidak pernah berpikir bahwa saingan cinta saya akan menjadi penyelamat saya. Masih terlalu dini untuk berterima kasih. Mereka datang. Zuo Fan mengerutkan kening saat dia membantu si gemuk. Long Kui juga berlari di samping mereka. Selusin pria muncul di sekitar mereka bertiga pada saat berikutnya, masing-masing mengeluarkan energi ahli tempering tulang. Apa sekarang? Ekspresi Long Kui muram saat dia melihat Zuo Fan. Dengan paviliun naga terselubung yang lebih jauh dari penjaga si gendut, satu-satunya yang bisa dia mintai bantuan adalah pria yang paling tidak disukainya. Tapi dia juga yang paling mungkin melakukan keajaiban. Si gendut melangkah keluar dari antara keduanya dengan percaya diri. Ini aku yang kamu cari. Biarkan mereka pergi. Hai, sebagai anggota keluarga kekaisaran, kamu benar-benar memiliki aura seorang raja. Tapi sayang sekali kami tidak bisa meninggalkan saksi. Seorang pria menonjol dari kelompok, dia adalah pemimpin mereka. Lemak itu dipenuhi dengan kebencian. Tiba-tiba, Zuo Fan menendang si gemuk. Lemak ini berada di bawah perawatanku. Jika Anda ingin membunuhnya, Anda harus melewati saya terlebih dahulu. Selusin pria tertawa. Serangga ki kondensasi belaka ingin bertindak tangguh. Karena mereka semua akan mati, mari kita mulai dengan dia. Sebaiknya kita bunuh yang berlemak dulu dan selesaikan misinya. Cukup sulit menemukan kesempatan ini setelah menunggu begitu lama. Kita tidak bisa membiarkannya sia-sia. Saat mereka terus mengoceh, si gendut berbisik kepada Zuo Fan. Saudaraku, mereka mengejarku. Aku akan lari ke arah timur saat kau membawa Suster Kui kembali ke paviliun naga terselubung. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Dengan kecepatanmu, kamu bahkan tidak akan bertahan satu detik pun. Pilihan apa lagi yang kita punya? Tanya si gemuk bingung. Zuo Fan mengeraskan suaranya dan berkata, bunuh mereka semua. Dia mengambil langkah dan mencapai pemimpin mereka saat Savage Moon melintas di tangannya. Harta karun iblis. Pemimpin itu terkejut dan ingin menghindar, tetapi lampu merah masuk ke tubuhnya dan membekukan gerakannya. Suara mendesing. Dengan kilatan perak, sebuah kepala membuntuti langit diikuti oleh air mancur darah. Hanya Zuo Fan yang berdiri di genangan darah dengan mata yang kejam. Untuk pertama kalinya dalam hidup si gendut, matanya melotot dari wajahnya yang tembem, menjadi lebih besar dari sebelumnya. 45. Keheningan itu memekakkan telinga. Semua orang menyaksikan dengan ternganga pada apa yang terjadi. Tidak ada seorang pun di sana yang bisa membayangkan seorang anak ki condensation membutakan mereka, yang merupakan ahli tempering tulang, dan bahkan membunuh satu dalam satu pukulan. Semua ejekan dan penghinaan yang mereka miliki untuk Zuo Fan sekarang diganti dengan sangat hati-hati. Fatih masih belum sadar, menatap Zuo Fan seolah otaknya sedang kacau. Akhirnya dia sadar bahwa bukan dia yang paling menahan duel mereka, tapi Zuo Fan. Bunuh hajingan itu dulu. Dengan teriakan tiba-tiba, orang-orang itu menyerang Zuo Fan bersama-sama. Mereka sekarang satu pikiran, tidak lagi berbeda pendapat. Mereka harus membunuh Pang yang mengerikan dan jahat ini terlebih dahulu. Jika mereka meninggalkannya untuk nanti, mereka yakin mereka harus membayar mahal, bahkan jika jumlah mereka melebihi dia. Mereka sudah lama melupakan tujuan utama mereka dan sekarang mengarahkan senjata mereka ke Pang yang memegang Savage Moon dan berdiri di genangan darah. Sambil tersenyum kecut, Zuo Fan mencibir. Saya tidak akan melakukannya dengan cara lain. Saat berikutnya, dia melompat ke musuh pertama. Pria itu terkejut dan bergegas mundur. Bahkan jika Zuo Fan hanya di tahap kondensasi ki dan tidak dapat menyakitinya, harta iblis kelas 3 akan memotongnya seperti mentega. Pemimpin mereka mendapat kematian yang menyedihkan karena meremehkan Zuo Fan dan dia tidak mau melakukan kesalahan yang sama. Dengan mata tertuju pada jejak Savage Moon, si pembunuh menyeringai. Dia tahu bagaimana menghadapi Zuo Fan. Karena kecepatannya lebih unggul dari Zuo Fan, yang perlu dia lakukan hanyalah memperhatikan Savage Moon, dan membunuh anak ini akan sangat mudah. Namun, tepat saat dia akan beraksi, Savage Moon memancarkan cahaya perak. Cahaya melilit Zuo Fan dan kemudian melesat ke tubuh si pembunuh. Pembunuh itu tidak tahu apa yang terjadi dan melihat ke atas ketika bagian atas tubuhnya meluncur ke tanah sementara bagian bawahnya berdiri di sana tak bergerak. Saat dia jatuh, dia masih bisa melihat wajah muram Zuo Fan. Terutama mata, dingin dan tidak berperasaan. Semua orang menarik napas dingin saat mereka menyaksikan Zuo Fan dengan ketakutan. Jika seseorang mengatakan bahwa membunuh pemimpin mereka adalah dari serangan diam-diam, kali ini adalah pertarungan yang adil namun Zuo Fan masih membunuh seorang ahli tempering tulang dalam sekejap. Ketika lampu perak menyala lagi, dia sangat cepat sehingga tidak ada pembunuh yang punya waktu untuk bereaksi sebelum Zuo Fan menjatuhkan yang lain.
Kecepatan mengerikan seperti itu ditambah dengan tepi tajam bulan Savage membasahi punggung para pembunuh dengan keringat dingin. Karena kamu berani datang mencari masalah di wilayahku, Zuo Fan menyipitkan mata pada setiap pria di sekitarnya dan menelusuri lehernya dengan jarinya saat matanya memerah. Hidupmu hilang. Pada saat itu, mereka semua memucat dan melangkah mundur. Ketakutan yang mereka rasakan dari matanya menambah ketakutan yang sudah mereka miliki. Peran mereka mulai kabur karena tidak jelas siapa korban dan siapa pembunuhnya. Peran pemburu dan mangsa sekarang telah berubah. Si gendut menyaksikan tatapan mendominasi Zuo Fan sambil terguncang. Kemudian, dia tersapu oleh perasaan akrab yang tiba-tiba, perasaan megah dan megah yang dia rasakan hanya dari ayahnya. Tapi apa yang dia rasakan dari Zuo Fan jauh lebih tegas. Seolah-olah semua orang yang berani melawan pria ini akan mendapati diri mereka mati tanpa keraguan sedikit pun. Tekanan yang dilepaskan kekuatan Zuo Fan adalah sesuatu yang bahkan membuatnya menggigil. Melihat bahwa mereka tidak dapat bersaing dengan Zuo Fan secara individu, seorang pembunuh berteriak. Jangan takut, mari kita serang bersama. Dia hanya pangki kondensasi yang mengandalkan harta iblis kelas 3. Jika kita mengelilinginya, dia sudah selesai. Yang lain mengangguk ketika rasa takut mereda dari wajah mereka. Sekarang setelah mereka memiliki rencana, mereka menemukan harapan. Dengan teriakan, para pembunuh melompat ke Zuo Fan dan menutup jaring padanya. Mencibir, Zuo Fan bergegas maju tanpa rasa takut saat dia memegang Savage Moon. Targetnya menelan ludah tetapi tidak mundur karena dia memiliki orang-orang di setiap sisi yang melepaskan pukulan ke Zuo Fan. Jika Zuo Fan terus menekan, pembunuhnya akan mati, tetapi begitu juga Zuo Fan di bawah serangan gabungan dari dua ahli tempering tulang. Tetapi jika dia mundur sebagai gantinya, itu hanya akan berfungsi untuk mengencangkan jaring dan kematiannya hanya masalah waktu. Zuo Fan tidak berencana untuk mati dalam pertarungan ini, atau dia akan melarikan diri sejak lama dengan bantuan peningkatan kecepatan Savage Moon. Suara mendesing. Dengan kilatan perak, Zuo Fan menghilang dari pandangan mereka dan pukulannya hanya mengenai udara. Zuo Fan kemudian mendarat tepat di depan si pembunuh yang berdiri di belakang dua lainnya. Karena tidak melihat ini datang, si pembunuh ketakutan tetapi segera menjadi gembira melihat Zuo Fan tidak menghadapnya. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan meninju ke arah punggung Zuo Fan yang tak berdaya. Kepalamu adalah milikku, nak. Tapi cahaya perak melintas dan pria itu membeku. Pada saat malapetaka yang akan datang, Zuo Fan menyapu Savage Moon di sekelilingnya dan melompat dari lingkaran ketat mereka. Adapun pria di belakang Zuo Fan, dia menyaksikan dengan mata terbelalak saat tubuhnya menyentuh tanah menjadi dua bagian, darah dan isi perut tumpah kemana-mana. Bahkan di bawah upaya bersama mereka, Zuo Fan keluar tanpa cedera dan meretas rekan mereka yang lain. Ketakutan di mata mereka semakin tinggi. Mereka memiliki harapan sebelumnya, ingin membunuhnya dengan angka. Namun harapan itu kini pupus. Orang aneh macam apa dia? Kapan 7 rumah bangsawan memiliki orang seperti itu? Seorang pembunuh mengutuk saat dia merasa lututnya gemetar. Diam-diam mencibir, Zuo Fan menyipitkan matanya dan memandikan dunia dengan niat membunuh yang dikandungnya. Para pembunuh ini telah dikalahkan, mereka kehilangan keberanian dan tidak lagi menjadi ancaman. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengakhiri mereka. Zuo Fan bergegas maju dengan seringai buas. Cahaya perak berkedip saat Zuo Fan mengacungkan Savage Moon dan mengirim anggota badan terbang dengan setiap passing. Para pembunuh menangis selama upaya sia-sia mereka untuk menghindar, kehilangan semua keinginan untuk melawan. Zuo Fan seperti serigala di antara domba, memenuhi pembantaian dan pembantaiannya. Untuk jiwa yang sesekali bersemangat dan masih berani di antara mereka, bayi darah akan memasuki tubuh mereka dan menyegel gerakan mereka. Jadi mempersiapkan mereka untuk Zuo Fan, hanya untuk membuat mereka hancur. Jika itu hari lain, dengan kekuatan Zuo Fan dan bantuan Blood Infant, dia hanya bisa bertarung dengan satu ahli tempering tulang. Jika yang lain bergabung, dia akan kesulitan bereaksi terhadap serangan mereka, apalagi membunuh selusin. Tapi untungnya dia mendapatkan Savage Moon dari Penatua Yun, yang dia bunuh sebulan yang lalu. Ini memberinya kepercayaan diri yang baru ditemukan. Savage Moon sama mematikannya dengan Blood Infant pada ahli tempering tulang, bahkan mungkin lebih. Terutama ketika mempertimbangkan kemampuannya untuk meningkatkan kecepatan seseorang. Dan semua ini ditambahkan ke Zuo Fan yang sudah memiliki keterampilan untuk melewati tahapan. Sekarang dia memikirkannya, dia benar-benar harus berterima kasih kepada lembah neraka karena telah melemparkan mainan yang begitu bagus ke pangkuannya. Mendengar ratapan menyedihkan para ahli tempering tulang, menyaksikan kepala dan isi perut beterbangan, si gemuk tetap tak bernyawa karena syok. Dia berdiri di sana menyaksikan tarian mengerikan yang dilakukan Zuo Fan bersama Savage Moon. Bagi para pembunuh ini, menangis dan memohon untuk hidup mereka adalah sesuatu yang tidak pernah terdengar. Dia hampir tidak percaya bahwa pria yang dia kenal sebagai saingan cinta, pria yang dia tantang, kuat sampai tingkat ini. Mengingat duel mereka, itu tampak lebih seperti lelucon sekarang.
Pakar tempering tulang dibantai seperti binatang di depan orang gemuk. Saya, seorang kultivator ki kondensasi berlapis ketujuh, berani mengeluarkan tantangan, dan masih bersikap lunak padanya saat mengajarkan keadilan. Yuan Chong, tindakan lunakmu dan khotbah keadilanmu tidak ada artinya. Si gemuk menggelengkan kepalanya, merasa sedih. Dia telah melihat banyak rekan di antara 7 rumah yang jenius dan bahkan jika dia tidak lebih kuat dari mereka, dia percaya kekuatan mereka tidak jauh darinya. Tapi Zuo Fan menunjukkan padanya hari ini apa arti pepatah, seorang pria di atas manusia, dan langit di atas langit. Para jenius itu tidak lain hanyalah sampah jika dibandingkan. Selain itu, kesenjangannya sangat besar di usia yang begitu muda. Long Kui menutup mulutnya mengalami kejutan terbesar yang pernah dia rasakan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Zuo Fan berkelahi. Dia telah mendengar tentang dia membunuh 2 ahli surga yang mendalam, tetapi keraguan masih ada. Gagasan ini terlalu keterlaluan bagi siapapun untuk percaya. Tapi melihatnya bertarung hari ini, membuat nona muda ini terpana. Kekejaman, mata yang sombong, seolah-olah iblis telah turun, yang mampu menakuti dan mengalahkan bahkan para ahli tempering tulang. Suara mendesing. Ketika Zuo Fan akhirnya berhenti, Savage Moon di tangannya meneteskan darah. Tanah kering di sekitarnya telah menjadi genangan darah yang luas. Seorang pembunuh menggigil ketika dia melihat Savage Moon jatuh dengan ketakutan. Kakinya putus, tetapi rasa sakitnya tidak terasa karena hanya mengemis yang tersisa di pikirannya. Tanpa meliriknya, Zuo Fan bertanya dengan dingin. Siapa yang mengirimmu? Mata Zuo Fan tidak mencerminkan sedikit pun rasa kasihan terhadap makhluk hidup manapun di dunia ini, hanya tatapan dingin. Pembunuh itu melihat sekeliling untuk melihat saudara-saudaranya yang sudah meninggal dan ketakutan melanda hatinya. Dia tidak tahu harus mulai dari mana untuk menggambarkan kebiadaban dan kekejaman pemuda di hadapannya ini. Pemuda ini, dalam semua arti kata, iblis. Hati si pembunuh berantakan. Itu. Tapi suara siulan tiba-tiba terdengar dan mata si pembunuh kehilangan cahayanya. Membunuh dengan niat, seorang ahli Radiant Stage. Zuo Fan menarik napas dingin. Matanya yang tak berdasar dan dingin sekarang menunjukkan riak kepanikan. 46. Suara siulan terdengar jelas oleh semua orang, tetapi tidak ada yang mampu mengendurkan kewaspadaan mereka. Sebaliknya, masing-masing merasakan jantung mereka di tenggorokan. Seorang ahli Radiant Stage mampu membunuh dengan niat surgawi saja. Ini adalah musuh yang Zuo Fan tidak akan bisa kalahkan bahkan dengan Blood Infant dan Savage Moon. Getaran sedingin es menjalar di punggungnya saat Zuo Fan menjadi semakin serius. Suara mendesing. Peluit berhenti tiba-tiba dan sepasang langkah bergema. Zuo Fan dan 2 lainnya lupa bernapas. Mata mereka tertuju pada lokasi suara itu. Tetapi ketika orang itu keluar ke tempat terbuka, si gemuk tertegun sejenak sebelum berteriak. Guru, kenapa kamu ada di sini? Long Kui menangis kegirangan. Senior Fang, apa yang membawamu ke sini? Zuo Fan melihat keduanya mengenali pendatang baru dan mulai menilainya. Pria itu memiliki janggut dan tampak seperti berusia 60-an. Dia mengenakan jubah biru dan pedang diikat di punggungnya. Selama ini dia tersenyum saat seruling giok hijau berputar di tangannya. Seruling giok mengejutkan Zuo Fan. Dia ingat sesuatu dan bertanya. Apakah kamu salah satu dari 5 naga surgawi? Penjaga keluarga kekaisaran, pedang surgawi seruling giok, Fang Qiubai. Zuo Fan mendengar Long Jiu menyebutkan bahwa bahkan jika keluarga kekaisaran tidak bisa lagi mengendalikan 7 rumah, mereka masih bisa bertahan, semua berkat 5 naga surgawi. Masing-masing adalah ahli panggung Radiant Puncak yang tidak akan berani diganggu oleh 7 rumah. Di antara mereka, ada seorang pria yang dikenal sebagai First Divine Sword, dan dia adalah Fang Qiubai, jadi Flood Divine Sword. Dia membual dirinya telah menyatukan pedang dan seruling menjadi satu, bahwa pedangnya mengikuti suara dan mengubahnya menjadi niat pedang. Suatu kali, dia seorang diri mengalahkan 5 ahli panggung Radiant dengan serangan pedang, memaksa 7 rumah untuk melupakan pemujian dia sementara juga menyebarkan namanya ke 4 penjuru dunia. Pria itu mengangkat alis dan memperhatikan Zuo Fan dengan tatapan mendalam sebelum mengangguk. Dengan tawa, Long Jiu muncul di hadapan semua orang. Bukankah aku benar? Anak ini memiliki mata yang tajam. Aku hanya menyebutmu sekali dan dia sudah mengenalimu. Paman Jiu. Long Kui sangat gembira saat dia berlari ke arahnya. Kapan kamu dan senior Fang tiba? Kenapa kamu tidak keluar lebih awal? Hahaha, kami sudah di sini sejak duel Brother Zuo dan pangeran ketiga. Long Jiu menoleh ke Zuo Fan. Saudara Zuo, Anda cukup tangguh untuk melawan selusin ahli tempering tulang. Ketika saya seusia Anda, saya pasti tidak memiliki keberanian yang Anda tunjukkan hari ini. Aku benar-benar mengagumimu. Long Kui cemberut sambil melirik ke samping ke arah Zuo Fan. Melihat Zuo Fan beraksi membuatnya yakin, tetapi mengakui itu bukan masalah. Tuan, dengan Anda 2 senior di sini, mengapa Anda tidak bertindak? Anda hampir membuat siswa Anda khawatir sampai mati. Fatih menepuk dadanya yang gendut.
Tidak masalah apa yang terjadi padaku, tapi bagaimana jika Sister Kui terluka? Hahaha, dan melewatkan pertunjukan yang bagus. Fang Qiubai tertawa, menatap Zuo Fan yang tenang. Selain itu, saya belum pernah melihat tampilan luar biasa jenius seperti itu sebelumnya. Senior, kamu terlalu baik. Zuo Fan menangkupkan tangannya, tetapi wajahnya sedingin batu. Aku hanya ingin tahu, mengapa senior membunuh yang terakhir. Apakah itu? Fang Qiubai menyipitkan mata dan senyumnya berubah palsu saat dia berbicara dengan nada dingin. Anak muda, kamu sangat tajam, tetapi kekuatanmu mungkin mengubah keunggulan ini menjadi cacat. Mengangkat alis, Zuo Fan tertawa dan menangkupkan tangannya. Terima kasih atas pelajaran senior. Junior sudah melupakan pertemuan ini. Zuo Fan menangkap peringatan Fang Qiubai. Dia tidak menggunakan kekuatan yang cukup untuk menyodok hidungnya dalam konflik mereka. Pria itu telah membungkam si pembunuh untuk melindunginya. Fang Qiubai memandangnya sekali lagi dan kekagumannya tumbuh. Kamu tidak hanya pintar tetapi juga tahu kapan harus mundur, betapa jarangnya. Sungguh mengejutkan, menemukan seseorang sepertimu di dunia fana di luar 7 rumah. Jika Anda bukan seorang kultivator iblis, sesuatu yang saya tidak cocok, saya ingin mengajari Anda selama 2 tahun dan membuat masa depan Anda tidak terbatas. Long Kui dan Lemak terkejut. Orang luar mungkin tidak tahu siapa Fang Qiubai, tetapi 7 rumah itu sangat jelas karakternya. Siapa di antara kepala 7 rumah yang tidak ingin memiliki anak di bawah pengawasannya? Tapi lelaki tua ini keras kepala seperti bagal, tidak memberi mereka perhatian. Bahkan jika kaisar memintanya atas nama putra-putranya, dia tidak akan bertindak berbeda. Dia telah mengajar si gendut selama 3 tahun karena Fang Qiubai menghargai kemauannya yang kuat, namun si gendut nyaris tidak belajar beberapa gerakan. Tapi itu tidak cukup untuk menerima dia sebagai murid. Namun pertama kali dia melihat Zuo Fan, Fang Qiubai mengambil inisiatif untuk mengundangnya. Jika keduanya berjalan di jalur kultivasi yang sama, Zuo Fan akan menjadi murid pertama pedang surgawi. Kemanapun dia pergi, jika ada murid 7 rumah yang melihatnya, mereka harus sujud kepadanya. Long Jiu melihat keterkejutan kedua anak itu dan menduga pikiran mereka dengan menggelengkan kepalanya. Anak-anak ini belum mencapai level kita. Jadi mereka tidak tahu arti penemuan langka. Dengan bakat Zuo Fan, setiap ahli yang melihatnya pasti ingin mengambilnya sebagai murid. Bahkan jika seseorang tidak tertandingi di dunia, untuk mewariskan jubahnya, dia perlu menemukan murid terbaik yang cocok untuk warisannya. Semakin besar kekuatan ahli, semakin tinggi harapannya. Tapi Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan bahkan mencibir. Lupakan Fang Qiubai yang tidak menerimanya karena perbedaan jalur kultivasi, bahkan jika dia bisa diterima, dia masih menolak. Sebagai kaisar iblis, satu-satunya yang layak dia panggil guru adalah ahli panggung kaisar. Fang Qiubai enggan membiarkan Zuo Fan melewatinya tetapi, pada akhirnya, dia mengambil lemak dan pergi. Long Jiu, pangeran ketiga masih memiliki tugas untuk diselesaikan, jadi saya membawanya bersamaku. Fang Qiubai dan lemak menghilang begitu dia selesai. Tunggu, Fatih masih ingin mengatakan sesuatu kepada Long Kui dan Zuo Fan, tapi sudah terlambat. 1 detik wajahnya yang cemas ada di sana, dan detik berikutnya hilang. Sangat cepat, Zuo Fan terkejut, lalu mengeraskan tekadnya. Dia harus mencapai Radiant Stage sesegera mungkin untuk menjamin keselamatannya dalam perjalanannya melintasi benua. Saudara Zuo, Long Jiu berjalan ke Zuo Fan dengan wajah serius. Ikutlah denganku ke paviliun naga terselubung, ada sesuatu yang kumiliki untukmu. Tersenyum kecut, Zuo Fan mengangguk. Dia sudah mengantisipasi ini. 15 menit kemudian, Zuo Fan dan Long Jiu berada di ruang pertemuan paviliun naga terselubung dan Long Jiu mendorong Long Kui yang enggan untuk menjaga pintu di luar. Long Jiu mengeluarkan kulit domba bermerek dengan 4 tanda naga. Kata-kata pertama yang diakui Zuo Fan adalah perjanjian aliansi. Membolak-baliknya, senyum menyenangkan muncul di wajahnya. Inilah yang dia tuju sejak awal, aliansi antara paviliun naga terselubung dan klan Luo. Paviliun naga terselubung tidak hanya akan menjadi dukungan bagi klan Luo tetapi juga akan menyediakan sumber daya tanpa syarat apapun. Jika perjanjian itu berlaku, dia akan bebas dari serangan luar dan akan memiliki waktu untuk mengembangkan klan Luo menjadi kekuatan besar. Long Jiu agak heran. Mengapa aku merasa kamu tahu ini akan datang? Zuo Fan tersenyum. Itu tidak ada hubungannya dengan memprediksi, tetapi merencanakan. Begitu dia memutuskan untuk memiliki paviliun naga terselubung sebagai sekutu, dia menggunakan diagram susunan kuno untuk memikat Long Jiu, lalu memanfaatkan paviliun naga terselubung dalam menjulurkan lehernya untuknya. Tapi itu bukan aliansi, itu hanya klan Luo yang mencari perlindungan. Saat menghadapi bahaya besar, paviliun naga terselubung akan mengusir mereka. Untuk menghindari hasil terburuk, dia dan paviliun naga terselubung bertarung berdampingan dan bahkan membunuh 2 tetua surga yang mendalam. Dia mengambil risiko menyinggung lembah neraka untuk menunjukkan potensi klan Luo. Tujuannya adalah kesepakatan aliansi yang setara.
Jika dia sendirian, dia akan menghindari pamer dengan melawan dua ahli surga yang mendalam dan mengumpulkan kekayaan sebagai gantinya. Jika Tuan Paviliun Naga Terselubung adalah orang yang memiliki visi, dia akan memilih aliansi. Karena dia akan tahu bahwa aliansi yang ditawarkan sekarang seperti api di musim dingin bagi klan Luo. Tetapi jika ditawarkan di masa depan, itu akan lebih seperti hiasan, satu di antara banyak. Karena itu, Zuo Fan membuat langkah berani. Berjudi jika Tuan Paviliun adalah orang yang berambisi yang tidak peduli dengan hal-hal sepele, dan bersedia membuat sekutu dari klan yang jatuh. Untungnya, dia menang. Tentu saja, jika dia kalah, maka Zuo Fan akan melewati Paviliun Naga Terselubung dari daftar calon sekutu di masa depan. Hanya karena pemimpin mereka tidak memiliki keberanian dan ambisi. Zuo Fan tersenyum ketika dia menggulung kulit domba. Sekarang saya akan membawanya ke nona muda untuk ditandatangani. Tunggu, Long Jiu mencengkeram bahunya. Tanda tangani di sini dan sekarang. Zuo Fan tersenyum. Saya bukan kepala klan. Menandatanganinya sebagai pengurus akan membuatnya batal. Dengan seringai licik, Long Jiu menatap mata Zuo Fan. Tuan Paviliun mengatakan perjanjian ini bukan dengan klan Luo, tetapi dengan Zuo Fan. Sambil mengerutkan kening, Zuo Fan menatap tajam ke arah Long Jiu. Dimanapun Zuo Fan berada, tempat itu adalah sekutu Paviliun Naga Terselubung. Long Jiu berbicara, ini adalah maksud Tuan Paviliun. Zuo Fan mengerutkan kening, lalu tersenyum sambil mengangguk. Tuan Paviliun benar-benar ambisius, hahaha. Di tengah malam, Zuo Fan kembali ke halaman kecil dan mencari Kapten Pang. Pang Tua, di mana nona? Saya mencarinya. Sambil mendesah, Pang Tua bergumam. Aku akan membawamu padanya. Zuo Fan terkejut tetapi tetap mengikuti. Keduanya memasuki dapur dan Zuo Fan memandang Kapten Pang dengan bingung ketika yang terakhir menunjuk ke Luo Yunchang. Zuo Fan melihat kekacauan di dalam dapur dan Luo Yunchang, yang tertidur di sebelah kompor. Wajahnya bahkan memiliki jejak jelaga. Nona muda terus meminta bimbingan juru masak dari pagi hingga larut malam. Kapten Pang menghela nafas, sedikit menyalahkan Zuo Fan. Pengurus Zuo, saya tahu keahlian Anda, dan nona muda dan tuan muda itu tidak masuk ke mata Anda. Tetapi Anda harus tahu, nona muda bekerja keras hari demi hari selama sebulan penuh untuk memasak untuk Anda sehingga Anda dapat memilikinya ketika Anda keluar dari pengasingan. Tapi usahanya tidak dihargai malah dia menerima kritik keras Anda. Gadis manapun akan hancur setelah tanggapan seperti itu. Mengabaikan kata-kata kasar Kapten Pang, Zuo Fan berjalan di sebelah kompor tempat beberapa hidangan yang dibuat Luo Yunchang diletakkan. Dibandingkan dengan yang di siang hari, hidangan ini hampir hangus. Zuo Fan menggigit dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak memiliki bakat apapun. Meski begitu, setidaknya tunjukkan pertimbangan untuk pekerjaannya. Kapten Pang menegur saat dia berjalan di sebelah piring dan mencoba satu. Seberapa sulit untuk ditelan. Dia juga menggigit dan mengunyahnya sekali sebelum meludahkannya kembali. Kamu benar, pengurus Zuo, nona muda tidak pandai memasak. Maaf telah menyalahkanmu. Kapten Pang menyeka mulutnya dan berjalan keluar dengan wajah merah. Tetapi ketika dia berbalik, dia melihat Zuo Fan menggigit satu demi satu, dan bahkan menikmatinya. Pelayan Zuo, jangan memaksakan diri. Abaikan apa yang saya katakan. Sekarang aku juga sudah mencoba masakan nona muda, itu memang. Mulut Kapten Pang mengatup rapat dan wajahnya memelintir. Aku hanya sedikit lapar. Zuo Fan tersenyum sambil memakan semuanya. 47. Di pagi hari, sinar matahari memasuki dapur halaman kecil. Kelopak mata Luo Yunchang bergetar saat dia membuka matanya yang mengantuk. Dia melihat sekeliling dapur dan tersenyum sedih. Tadi malam, dia sangat lelah setelah memasak sehingga dia tertidur di dapur sendiri. Bahkan jika ada yang mengetahui hal ini, tidak ada yang akan mempercayainya. Seorang kultivator ki kondensasi melelahkan dirinya dari memasak. Tetapi kenyataannya dia terlalu lelah sehingga dia lebih suka berkultivasi daripada memasak. Tepat ketika dia bangun, dia membeku. Seseorang telah mengenakan penutup polos pada dirinya dan punggungnya tidak bersandar pada kompor yang keras tetapi pada sesuatu yang lembut sebagai gantinya. Mengerucutkan bibirnya, dia menoleh hanya untuk melihat Zuo Fan yang sedang tidur bersandar padanya. Dan yang membuat punggungnya lembut adalah lengannya. Luo Yunchang hendak berteriak tetapi dia menutup mulutnya. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa Zuo Fan akan menghabiskan malam bersamanya di sini. Tersipu, Luo Yunchang mengamati wajahnya dan ingin memanfaatkan kesempatan ini. Bibir merah nona muda semakin dekat ke wajahnya. Pengurus Zuo, nona muda. Teriakan kasar tiba-tiba datang dari Kapten Pang. Kelopak mata Zuo Fan bergetar dan hampir terbuka. Luo Yunchang segera meletakkan kepalanya kembali di bahunya dan berpura-pura tidur tanpa bergerak. Hanya saja wajah merahnya mengkhianatinya seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan. Zuo Fan membuka matanya, mengambil napas dalam-dalam, dan mengerutkan kening ketika dia melihat Kapten Pang masuk. Pang Tua,
Apa yang membuatmu terburu-buru? Saudara Zuo, nona muda. Kapten Pang menunjuk Luo Yunchang dengan kaget. Zuo Fan menoleh untuk melihat wajah Luo Yunchang yang merah dan menggigil. Dia menyentuh dahinya. Ini panas. Apa dia masuk angin? Sambil menggelengkan kepalanya, Zuo Fan menyalahkan dirinya sendiri. Tadi malam, dia ingin membawa Luo Yunchang kembali ke kamarnya, tetapi takut membangunkannya, dia memilih untuk menjaganya di dapur. Dia tidak berpikir tidur akan memberikan mantra padanya juga. Pang tua, katakan apa yang ingin kamu katakan. Sementara itu, saya akan membawa nona ini kembali ke kamarnya. Zuo Fan menggendong Luo Yunchang, tetapi Pang tua panik. Tidak bisa, saudara Zuo. Seseorang ingin mengundang nona muda untuk mengobrol. Seseorang yang tidak bisa kita singgung. Apa yang tidak bisa disinggung? Dia tidak akan pergi bahkan jika paviliun naga terselubung bertanya. Zuo Fan membentak, tidak bisakah kamu melihat dia kehilangan kesadaran? Dia pasti sakit. Tunggu sebentar dan aku akan pergi menemui tamu itu. Saudara Zuo, pengurus Zuo, nona muda harus menemuinya secara langsung. Dia menyandang segel emas kekaisaran. Kapten Pang berteriak. Zuo Fan berhenti. Hanya penjaga keluarga kekaisaran yang memiliki segel ini. Bahkan para pemimpin 7 rumah harus segera menanggapi atau mereka akan melakukan kejahatan berat. Hukuman yang paling ringan adalah kematian, sedangkan yang terberat adalah menyeret seluruh klan bersamanya. Tentu saja, dengan kekuatan 7 rumah bangsawan, keluarga kekaisaran akan menahan diri untuk tidak menggunakan metode seperti itu. Tapi itu tidak berlaku untuk klan yang jatuh seperti mereka. Zuo Fan menyipitkan mata dan memikirkannya. Pang tua, katakan padanya nona muda tidak sehat dan dia harus kembali besok. Apa? Jantung Kapten Pang melonjak ketakutan. Orang itu membawa dekrit kaisar. Jika kamu melakukan ini, itu sama dengan mengatakan kamu tidak ingin berbicara dengannya. Tapi Zuo Fan sudah memikirkannya. Memikirkan kembali tadi malam, dia menebak yang memanggilnya adalah penjaga gendut itu. Si gendut adalah pria yang baik dan tidak akan membiarkan emosi menutupi penilaiannya, membantai orang-orang tak berdosa di kiri dan kanan. Lakukan apa yang saya katakan, sekarang. Zuo Fan mengangkat suaranya. Tunggu, Luo Yunchang berteriak, berjuang keluar dari pelukan Zuo Fan dan berbicara dengan wajah tegas. Kapten Pang, katakan padanya untuk menunggu sebentar untuk membuat diriku rapi. Dipahami. Kapten Pang membungkuk dan diam-diam bersukacita. Syukurlah, nona muda bangun atau siapa yang tahu betapa banyak masalah yang akan ditimbulkan oleh pengaturan saudara Zuo. Tapi pengurus Zuo ini benar-benar tak kenal takut. Jika saya mengikuti kata-katanya, saya akan mati ketakutan. Kapten Pang menggelengkan kepalanya dan pergi. Zuo Fan memperhatikan Luo Yunchang dengan skeptis. Bagaimana dia tiba-tiba sadar kembali? Luo Yunchang memutar matanya. Mengapa kamu begitu ceroboh? Apakah keluarga kekaisaran seseorang yang bisa kamu singgung? Untuk menghindari dia memperhatikan apapun, Luo Yunchang bergegas pergi. Zuo Fan dibiarkan berjalan sendirian ke ruang tamu, dengan keraguan di hatinya. Dia bertemu dengan pria yang membawa segel, seorang kultivator kondensasi Ki Puncak. Dia adalah salah satu kulit tandu Fati. Apakah kamu pramugari Zuo? Tuanku mengundangmu dan nona muda Luo untuk berbicara. Utusan itu menangkupkan tangannya, tetapi sikap sombong tidak pernah meninggalkannya. Dan entah sengaja atau tidak, segel emas kekaisaran melintas di pinggangnya. Mungkin dia takut mereka akan mengira dia orang lain selain penjaga keluarga kekaisaran. Zuo Fan mendengus, kamu masih lembut berpikir kamu bisa memalsukan kesombonganmu di sekitarku. Ketika aku berpura-pura, kamu masih seperti telur di perut ibumu. Zuo Fan bahkan tidak memandangnya saat dia merosot di kursi, satu kaki di atas yang lain. Mata utusan itu membengkak karena marah. Apakah luka si gemuk sudah sembuh? Zuo Fan bertanya sambil lalu. Gemuk, pria itu tercengang. Kemudian dia tersadar bahwa Zuo Fan memanggil tuannya gendut. Tapi jumlah orang di dunia ini yang berani memanggilnya kurang dari 10. Lalu dia dan tuannya adalah. Jantungnya mulai berdetak 1 mil per menit dan kesombongan hilang dari matanya. Tuanku tidak menyebutkan cedera apapun ketika dia kembali tadi malam. Apakah begitu? Zuo Fan mengangkat alisnya, lalu tertawa. Dia pasti memikirkan citranya. Aku meninjunya 30 kali kemarin dan menendangnya belasan kali lagi. Tidak mungkin dia baik-baik saja. Bukankah kamu juga berpikir begitu? Si gendut itu pasti berpura-pura agar kalian tidak menertawakannya, hahaha. Zuo Fan mengerutkan alisnya pada pria itu. Bibir utusan itu berkedut, tidak bisa menjawab. Tapi dia tetap malu. Benar, apakah kambing tua Fang Qiubei itu masih marah setelah dia tiba? Zuo Fan menatapnya dengan hati-hati kali ini. Tapi utusan itu hanya menggelengkan kepalanya. Fang Qiubei kembali dengan tuannya kemarin dan baru kemudian mereka mengetahui tentang kedatangan Fang Qiubei. Karena Zuo Fan mengetahui hal ini sebelum mereka, itu menunjukkan betapa dekatnya dia dengan tuannya.
Pada titik ini, utusan itu menyembunyikan segel di celananya. Itu bekerja dengan baik untuk menakuti beberapa orang, tetapi yang terbaik adalah tidak mempermalukan dirinya sendiri di depan tuan muda seperti Zuo Fan. Bagus. Melihat utusan itu menggelengkan kepalanya, Zuo Fan bersukacita. Mungkin kamu tidak tahu, tetapi kambing tua itu ingin menjadikanku sebagai murid. Jika bukan karena keteguhan hatiku dan aku memilih mati daripada berlutut, kambing tua itu pasti sudah membawaku pergi sekarang. Saya masih berpikir dia marah dan akan datang mengomel lagi. Sekarang aku tahu dia tidak marah, aku bisa tenang. Kambing tua itu mengerti kesulitanku. Apa, Fang Qiubei ingin menjadikanmu sebagai murid? Pria itu berteriak saat kakinya menjadi lunak dan ambruk. Surga, siapa tuan muda ini? Dia adalah teman yang memukuli tuan dan juga seseorang yang diinginkan sebagai murid oleh pedang surgawi seruling giok Fang Qiubei, yang kaisar hormati. Zuo Fan diam-diam mencibir. Ada apa? Kenapa jatuh? Biarkan saya membantu Anda. Zuo Fan berkata begitu tetapi tidak menunjukkan niat untuk bergerak. Utusan itu cukup tajam untuk bangkit kembali sambil melambaikan tangannya. Tidak perlu, pengurus Zuo, saya tidak berani meminta bantuan seperti itu. Saya tidak layak. Naluri seorang pelayan. Zuo Fan meremehkan. Mungkinkah kamu menjadi utusan kaisar? Luo Yunchang, berpakaian mengesankan, berjalan di depannya dan membungkuk. Utusan itu bergegas untuk bersujud. Kamu membuatku sulit, tolong jangan terlalu sopan. Jika Tuan mendengar saya tidak menghormati teman-temannya, dia akan menghukum saya. Luo Yunchang bingung dan menoleh ke Zuo Fan, yang hanya mengangkat bahu. Tapi Kapten Pang yang ada di belakangnya, tercengang konyol melihat sikap sopan utusan itu. Di mana sikap angkuhmu sebelumnya? Menyemburkan sesuatu seperti jika nona muda tidak datang menemui Anda dalam 15 menit, Anda akan mengeksekusi kita semua. Mengapa perubahan nada tiba-tiba? Tetapi bahkan perubahan ini terlalu keterlaluan dan sopan. Kapten Pang menatap Zuo Fan yang hanya menunjukkan senyum yang membingungkan. Pang tua mengira pengurus Zuo ada hubungannya dengan itu dan mengacungkan jempolnya. Hanya pengurus Zuo yang bisa membuat pengawal keluarga kekaisaran bersujud kepada nona muda kita. Zuo Fan mengabaikan kesopanan utusan itu. Mengapa si gendut itu memanggilku? Aku tidak tahu. Saya hanya diperintahkan untuk mengundang klan Kai, klan Lei, dan klan Luo dari Wingeze City. Utusan itu berbicara dengan sangat sopan. Zuo Fan menyipitkan mata. Tampaknya lembah neraka yang menargetkan 3 klan pasti ada hubungannya dengan keluarga kekaisaran. 48. Di lokasi yang damai di dalam hutan, 1 kilometer dari Wingeze City, berdiri sebuah halaman terpencil. 4 penjaga yang ditempatkan di pintu adalah ahli tempering tulang. Zuo Fan dan Luo Yunchang datang bersama Luo Yunhai dan Kapten Pang dengan utusan sebagai pemandu mereka. Pengurus Zuo, nona muda Luo, silakan masuk. Pria itu sangat sopan. Dia membuka pintu, berdiri di samping dan membungkuk agar mereka lewat. Penjaga lainnya mengerutkan kening dengan keraguan dan kedipan cemoohan di mata mereka. Mereka adalah penjaga keluarga kekaisaran, selalu disambut dengan hormat dan sopan di mana-mana. Tapi orang ini pergi untuk mengundang beberapa kepala klan tanpa nama dan bahkan membungkuk di depan mereka. Dia dipandang sebagai aib oleh rekan-rekan penjaganya. Pria itu menerima cemoohan, tetapi dia hanya menyeringai. Bagaimana orang idiot bisa tahu betapa pentingnya orang-orang ini? Pengurus Zuo adalah teman master, yang bahkan senior Fang Qiubei perhatikan. Dia hanya perlu mengatakan satu kata dan dia akan menjadi murid Fang Qiubei. Bahkan kaisar pun harus menunjukkan rasa hormat. Adapun 3 lainnya, mereka adalah teman pengurus Zuo. Kami tidak bisa menunjukkan rasa tidak hormat bahkan kepada mereka. Diam-diam mendengus, utusan itu masih menunjukkan senyum tersanjung saat dia membimbing mereka masuk. Mereka segera tiba di sebuah taman. Sebuah paviliun diletakkan di tengah dengan meja batu di dalamnya. Fatih duduk di kursi kehormatan dan di belakangnya berdiri Jade Flute Divine Sword, Fang Qiubei. Di satu sisi yang gemuk adalah Lei Yuntian, dengan Lei Yuting dan Xiao Cui di belakangnya. Di sisi lain, itu adalah Kai Rong dan putranya, Kai Xiaoting. Ada 2 bangku kosong tambahan di sekeliling meja, untuk Zuo Fan dan Luo Yunchang. Ini pasti pertemuan 3 kepala klan. Zuo Fan menggosok hidungnya dan mundur selangkah, membiarkan Luo Yunhai memimpin. Kak Zuo, Luo Yunhai tidak mengerti, sementara Zuo Fan tersenyum. Tunjukkan kepada mereka martabat kepala klan, dan jangan biarkan mereka meremehkanmu. Luo Yunhai mengerti saat Luo Yunchang menunjukkan ekspresi bersyukur. Jelas pertemuan ini antara 3 kepala klan dan keluarga kekaisaran. Tetapi setelah kejadian selama beberapa bulan terakhir, semua kota Wingeze tahu bahwa kepala klan Luo yang sebenarnya adalah Zuo Fan. Bahkan keluarga kekaisaran mungkin mempertimbangkan Zuo Fan sebagai penguasa klan Luo. Zuo Fan melakukan ini sekarang agar dia tidak melampaui otoritasnya, dan membiarkan klan Luo menjadi terang. Dia ingin menyatakan fakta bahwa kepala klan-klan Luo masih bernama Luo.
Silakan masuk. Utusan itu melihat pangeran ketiga dan membungkuk 90 derajat ke arah Zuo Fan untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada teman tuannya. Tetapi ini memiliki efek yang berbeda pada setiap orang. Si gemuk tercengang, sejak kapan penjaga keluarga kekaisaran begitu rendah hati? Klan Kai dan klan Lei memiliki pendapat yang sama. Ketika penjaga ini datang untuk mengundang mereka, dia kurang ajar, sombong dan memamerkan, tidak membawa sedikit pun dengan siapa dia berbicara. Tetapi terhadap klan Luo, dia memperlakukan mereka seperti tamu. Kedua klan merasa khawatir di hati mereka bahkan lebih iri. Mereka semua adalah klan kota Wingeze namun perlakuannya sangat berbeda. Hanya Fang Qiubai yang tersenyum, menduga Zuo Fan mungkin memutarbalikkan fakta untuk menakuti utusan itu. Tapi ini hanya berhasil untuk lebih mengaguminya. Di bawah panggilan sopan utusan, klan Luo melangkah ke paviliun. Luo Yuncang menyapa si gendut. Saya Luo Yuncang, salam, yang mulia. Dalam perjalanan ke sini, utusan itu memberitahu mereka tentang tuannya. Yang lain mengikuti Luo Yuncang dalam menunjukkan rasa hormat. Tapi Zuo Fan hanya mengangkat bahu. Si gendut hanya melambai, tidak menganggap serius ketidakhormatan Zuo Fan. Silakan duduk. Luo Yuncang dan kakaknya duduk, sementara Zuo Fan dan Kapten Pang berdiri di belakang mereka. Fatih menatap lama ke arah Zuo Fan, diam-diam mengangguk. Otoritas besar, tetapi tanpa kesombongan. Dia adalah subjek yang setia. Fang Qiubai tersenyum dengan pujian di matanya. Tingkah laku Zuo Fan terukir di hati keduanya. Menggunakan kekuatan bela dirinya untuk melindungi tuannya, dan cukup sopan untuk membela kehormatan tuannya. Di mata keluarga kekaisaran, dia adalah pejabat yang langka dan berharga. Si gemuk memulai. Saya telah mengundang 3 kepala klan hari ini sesuai dekret kekaisaran untuk mengungkapkan kepada Anda hubungan 1000 tahun antara 3 klan. Semua orang fokus pada kata-kata lemak berikutnya. Ketiga kepala klan masing-masing pasti telah menerima instruksi dari kepala klan sebelumnya, untuk tidak saling bermusuhan. Dan mungkin bahkan menyebutkan tentang membantu satu sama lain. Fatih berdiri. Selain itu, kekuatan 3 klan tidak boleh meninggalkan kota Wingeze sampai mutiara bersinar. Kairong dan Lei Yuntian memperhatikan si gemuk dengan bingung. Luo Yuncang mendapat anggukan dari kakaknya dan juga tampak bingung. Hahaha, sebenarnya, ini adalah kesepakatan antara pendiri keluarga kekaisaran 1000 tahun yang lalu dan 3 kepala klan pada waktu itu, yang dikenal sebagai Ordo Mutiara Rahasia. Fatih tersenyum dan matanya berkilat. Klan Kai, klan Luo, klan Lei dan 7 rumah bangsawan adalah sama, mereka semua adalah pejabat setia, pendiri kekaisaran. Apa? Seperti sebuah bom dilemparkan pada mereka, perwakilan 3 klan terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa asal-usul mereka sama dengan 7 rumah. Tapi mengapa mereka jatuh begitu rendah sehingga mereka hanya bisa tinggal di kota Wingeze sebagai klan fana? Si gendut menjadi sedikit malu, menebak pikiran mereka. Maaf, ini adalah hutang klan Yumen kami padamu. Sambil mendesah, lemak melanjutkan. Pada saat itu, kekaisaran Tian Yu baru saja didirikan dan goyah, dengan keresahan di antara rakyatnya. Leluhur agung dan pendirinya mengirim 7 menterinya ke seluruh kerajaan untuk mempekerjakan administrasi otonom dan menyelesaikan tanah. Ini memberi mereka kekuatan yang cukup untuk membuat mereka setara dengan keluarga kekaisaran. Mereka kemudian menjadi 7 rumah mulia. Hanya dalam 20 tahun, 7 rumah tumbuh secara eksponensial, dan keserakahan mereka memicu perang di antara mereka. Keluarga kekaisaran tidak bisa lagi mengendalikan mereka dan harus menggunakan skema untuk melemahkan mereka. 7 rumah akhirnya menyadari bahwa tidak akan ada pemenang dalam perang mereka dan menghentikan perang. Tapi akibatnya kejam. Orang-orang menderita, kekaisaran berkabung, dan itu hanya selangkah lagi dari kehancuran. Tapi bagaimana ini terhubung dengan kita? Zuo Fan mengerutkan kening. Mengambil napas dalam-dalam, lemak menegakkan punggungnya. Semua orang, jujur saja, klan Anda adalah pendiri kerajaan kami. Jika tetua Anda masih duduk di istana kekaisaran, mereka tidak akan kalah terkenal dari 4 pilar. Semua orang menarik napas dingin. 4 pilar adalah dukungan dari kekaisaran Tian Yu, memimpin militer, ekonomi, politik, urusan eksternal. Mereka adalah satu-satunya yang mampu melawan 7 rumah. Ada desas-desus, kekuatan 4 pilar begitu kuat sehingga menimbulkan ketakutan di keluarga kekaisaran. Keluarga kekaisaran, 4 pilar, dan 7 rumah mulia mewakili kekuatan tertinggi kekaisaran, tetapi juga saling membatasi dalam keseimbangan yang rapuh. Jika satu sisi miring, keseimbangan akan runtuh dan kekaisaran akan jatuh. Tidak ada yang bisa percaya bahwa nenek moyang mereka begitu menakjubkan dan mampu menjadi 4 pilar kekaisaran saat ini. Si gendut kehilangan senyumnya pada saat ini. Leluhur agung pada saat itu mengatur Ordo Mutiara Rahasia dengan leluhurmu untuk mencegah pecahnya perang lain di antara 7 rumah. Kaisar menggunakan segala macam alasan untuk menurunkan leluhurmu ke kota Wingeze dan menjadi klan biasa.
Tetapi keluarga kekaisaran dapat, kapan saja, menggabungkan 3 klan menjadi klan besar yang setara dengan peringkat 7 rumah. Ini akan terjadi hanya ketika perang pecah lagi antara 7 rumah. Kemudian klan baru ini akan menambah keseimbangan pada persamaan, untuk menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin. Tapi, bahkan jika rumah ke-8 muncul, itu tidak bisa menghentikan 7 rumah. Luo Yunchang menyuarakan keraguannya. Zuo Fan memotong lemak dengan senyum sebelum dia bisa berbicara. Nona muda, tujuan rumah ke-8 bukanlah untuk menghentikan mereka tetapi untuk menambah keseimbangan. Perang pecah hanya ketika satu pihak memiliki keyakinan mutlak untuk memenangkannya. Tapi perang di mana kemenangan mungkin terjadi dengan biaya yang besar tidak akan terjadi kecuali kedua belah pihak saling membenci sampai ke tulang. Kadang-kadang, ketika dua kekuatan memulai konflik, itu sangat mudah diselesaikan, karena tidak ada yang mau menderita kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Luo Yunchang mengangguk, dan si gemuk memuji Zuo Fan. Pengurus Zuo luar biasa. Klan Luo pasti akan bangkit di tanganmu yang cakap. Bibir Kairong berkedut karena penyesalan yang dia rasakan. Jika dia tidak menyinggung Zuo Fan, dia mungkin bisa mengikatnya. Anak ini adalah seorang jenius yang terlihat sekali dalam 1000 tahun. Pangeran ketiga, kita tahu hubungan antara 3 klan. Yang ingin saya ketahui adalah, bagaimana Anda akan mengamankan kenaikan kami ke kursi ke-8? Zuo Fan menatap si gemuk. Mengangkat alisnya, si gemuk mengangguk kagum. Pengurus Zuo, kamu memukul paku di kepala. Tentu saja, kekuatan keluarga kekaisaran cukup untuk membuat klan bangkit dalam waktu singkat. Bagian yang sulit adalah bagaimana menyembunyikannya. Zuo Fan tersenyum. Kamu pikir 7 rumah hanya akan melihat kita naik ke level mereka? Punggung Kairong dan Lei Yuntian menjadi dingin karena keringat. Mereka sangat gembira karena nenek moyang mereka pernah menjadi pejabat istana kekaisaran. Mereka berpikir, klan saya akan menerima dukungan keluarga kekaisaran untuk naik di atas klan biasa. Tapi Zuo Fan membawa mereka turun ke bumi. Belum lagi semakin kuat, 7 rumah bahkan tidak akan membiarkan klan baru tumbuh ke level mereka. Mereka akan dihancurkan saat mereka berada pada kondisi terlemah mereka. Kairong dan Lei Yuntian berterima kasih atas pengingat Zuo Fan. Keluarga kekaisaran menginginkan kekuatan 7 rumah seimbang, tetapi mereka bertiga ingin bertahan hidup. Kairong harus mengagumi pikiran bijaksana Zuo Fan. 49. Setelah bergumam pelan untuk sementara waktu, si gemuk berbicara. Ini diselesaikan pada saat perintah rahasia diberikan. Apa itu yayasan klan? Batu roh, pil. Tidak, ini adalah item pendukung. Kekuatan adalah jaminan terbaik dari klan yang kuat. Paviliun naga terselubung memiliki 9 penatua yang luar biasa, lembah neraka memiliki 12 penatua sebagai pengawas. Masing-masing dari 7 rumah memiliki kekuatannya sendiri. Juga, masing-masing dari mereka telah mengundang yang mulia. Bersama dengan senjata rahasia lain yang mereka pegang, bahkan kami, keluarga kekaisaran, tidak berani mengaduknya. Mata Fatih kemudian bersinar seperti matahari yang bersinar. Pada saat itu, untuk melumpuhkan 7 rumah, leluhur agung menyita kekayaan klan Anda. Inilah sebabnya mengapa tidak ada dari kalian yang memiliki metode kultivasi dan seni bela diri yang layak. Itu juga karena alasan inilah 7 rumah menarik pengawasan mereka terhadapmu 500 tahun yang lalu. Namun tidak satu pun dari mereka akan berpikir bahwa kalian semua masih memegang seni bela diri tingkat rendah yang mendalam. Fatih menunjukkan senyum licik. Dengan seni bela diri ini kalian semua bisa menjadi kuat. Bahkan 7 rumah hanya memiliki 1 atau 2 seni bela diri peringkat mendalam. Ketiga klan itu tercengang. Kapan mereka memiliki seni bela diri seperti itu? Jika mereka memilikinya, mereka akan menggunakannya untuk tumbuh kuat sekarang. Hanya mata Zuo Fan yang berputar, mengingat sesuatu. Dengan senyum yang samar, tangan si gendut berkelebat dan memperlihatkan secarik batu giok hijau. Ini adalah seni bela diri peringkat rendah, seni menggabungkan. Dengan sendirinya, itu tidak memiliki nilai, tetapi jika Anda menggunakannya bersama dengan seni bela diri peringkat roh klan Anda yang Anda warisi, Anda dapat menggabungkannya menjadi satu seni bela diri dengan peringkat mendalam. Dengan kata lain, telapak naga pengembalian klan Luo, tendangan angin klan Kai, dan jari petir klan Lei pada awalnya adalah satu seni bela diri tunggal yang dibagi keluarga kekaisaran di antara 3 klan. Dan hanya keluarga kekaisaran yang tahu cara mengembalikannya. Zuo Fan menyipitkan mata. Fatih terkejut tetapi kemudian mengangguk. Pengurus Zuo bijaksana. Tidak banyak seni bela diri yang mampu membelah seni bela diri lain, dan jumlah seni bela diri yang dapat memulihkannya bahkan lebih sedikit. Saya tidak berpikir pengurus Zuo akan mengetahui hal ini. Jika ayah kekaisaran tidak menyebutkannya, saya tidak akan pernah tahu. Zuo Fan hanya tersenyum. Mungkin karena seni bela diri yang membelah tidak biasa bahkan di tingkat fana, setiap sekte di wilayah suci menangkap mereka. Mereka membagi seni bela diri inti mereka untuk mencegah murid yang merosot dari menyebarkannya. Hanya murid pemimpin sekte yang memiliki hak untuk mempelajari seluruh rangkaian seni bela diri. Zuo Fan menoleh untuk melihat klan Kai dan klan Lei. Mereka terkejut,
tetapi mata mereka menunjukkan penyesalan yang dalam. Mungkin karena mereka lalai dalam menjaga seni bela diri warisan mereka dan membiarkan lembah neraka mencuri mereka. Terutama berkaitan dengan klan Kai, yang dengan cepat memberikannya. Itu pasti benar-benar memakan Kairong di dalam sekarang. Kepala klan, tolong keluarkan seni bela diri warisanmu. Fatih meletakkan slip giok di atas meja sambil tersenyum. Tapi hanya Luo Yunchang yang mengeluarkan seni bela diri klannya. Setelah Lei Yuting mengetahui pengkhianatan Yang Ming, dia mengembalikan palem naga pengembalian kepada Luo Yunchang. Tapi kepala klan lainnya saling memandang dengan malu. Fatih mengerutkan kening saat dia menatap mereka. Sambil mendesah, Lei Yuntian menangkupkan tangannya. Yang mulia, saya tidak dapat melindungi seni bela diri leluhur saya dari tangan pencuri lembah neraka. Saya menerima hukuman yang mulia. Apa? Fatih menamparkan meja. Kairong juga menangkupkan tangannya. Yang mulia, saya sama. Tubuh Fatih menggigil karena marah. Kakao, bagaimana kalian berdua menjadi kepala klan? Apakah Anda lupa instruksi leluhur Anda? Anda seharusnya mempertahankannya dengan hidup Anda. Keduanya berlutut. Maafkan kami, Yang mulia. Fatih menghela nafas sambil menggaruk kepalanya. Kairong mengintipnya. Yang mulia, tidak bisakah keluarga kekaisaran memberikan kami seni bela diri peringkat mendalam lainnya? Berikan ibumu. Fatih tidak bisa menahannya dan mulai menghujani kutukan dan meludahi seluruh sosok Kairong yang berlutut. Apa menurutmu seni bela diri peringkat mendalam itu, kubis? Bahkan keluarga kekaisaran hanya memiliki 4 dari mereka. Dan mereka masing-masing terdaftar. Jika saya mengambil satu, semua orang akan tahu. Bagaimana klanmu akan bangkit kalau begitu? Kamu babi bodoh, apakah kamu lelah hidup? Fatih menamparkan Kairong lalu menginjak kakinya. Kairong meringkuk dan menggigil di tanah. Apa sekarang? Apa sekarang? Ordo Mutiara rahasia hancur. Fatih mondar-mandir. Suofan menyeringai dan 2 batu giok muncul dengan kilatan di tangannya. Pangeran ketiga, tidak perlu khawatir. Saya memiliki seni bela diri klan mereka. Apa? Kedua kepala klan berteriak serempak, menatap tercengang ke arah Suofan. Kairong khususnya, karena tidak menyaksikan kehebatan Suofan, tidak percaya dengan apa yang terjadi. Lei Yuntian memberi Suofan anggukan terima kasih. Jika bukan karena dia, bukan hanya klan Lei yang tidak akan pulih, mereka bahkan akan dieksekusi karena marah oleh pangeran ketiga. Hahaha, pramugari Zuo, kamu benar-benar luar biasa. Saya mengerti mengapa Penatua Jiu dari Paviliun Naga terselubung sangat memuji Anda. Fatih sangat gembira, dan berlari ke Zuo Fan untuk memeluk. Jika bukan karena kamu, aku akan gagal dalam tugas ayah kekaisaran. Aku berutang budi padamu. Sambil tersenyum, Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Ini semua untuk klan Luo. Ya, benar, untuk klan Luo dan untukku, hahaha. Fatih menepuk bahu Suofan, lalu mengumpulkan keempat batu giok. Sekarang kita memiliki seni bela diri, selanjutnya adalah penggabungan 3 klan. Menurut Ordo Mutiara Rahasia Leluhur Agung, 2 klan harus bergabung dengan yang terkuat. Dan seni bela diri peringkat mendalam akan berada dalam perawatan kepala klan. Karena itu, kamu. Yang mulia, Kairong tampak bersemangat saat dia melompat berdiri. Klan Luo memiliki sedikit kekuatan dan hanya 4 anggota, dan klan Lei berada di ambang kehancuran, hanya klan Kaiku yang berkembang. Karena itu, saya dengan enggan menerima tanggung jawab ini dan mendukung mereka di bawah sayap klan saya. Mulai sekarang, saya akan mengambil klan Lei dan Luo sebagai murid klan Kai dan membantu keluarga kekaisaran dalam memenuhi dekrit rahasia. Saat dia selesai berbicara, Kairong meraih slip batu giok tetapi tangan kasar menghentikannya. Lei Yuntian memelototinya saat dia bertanya. Kairong, bagaimana seorang kultivator tempering tulang cukup untuk bertindak sebagai kepala klan? Jadi apa? Berdasarkan kekuatan, klan saya adalah yang terbaik. Kairong mengangkat alisnya. Jangan terlalu yakin. Lei Yuntian mencibir pada Kairong dan memandang Lei Yunting. Dia menunjukkan senyum bangga dan melangkah maju. Kepala klan Kai, di bulan terakhir ini, aku mengumpulkan semua orang di Gunung Blackwing yang tersebar. Kami memiliki 600 orang, setengah dari mereka berada di Ki Kondensasi. Berdasarkan kekuatan saja, klan Kai lebih lemah. Hahaha, jadi bagaimana jika kamu kuat? Kamu hanya bandit. Kai Xiaoting menertawakannya. Klan Lei hanyalah sekelompok preman. Jika Anda mengambil peran kepala klan, kami hanya akan menjadi bahan tertawaan 7 rumah, kami tidak akan pernah bisa mencapai level mereka. Siapa yang kau sebut preman? Kamu menantang saya. Kamu bilang tidak, nenek preman. Dalam sekejap, klan Lei dan Kai mulai memperebutkan posisi pemimpin. Suofan diam-diam mencibir ke samping. Klan baru ini baru saja didirikan, dan masih menjadi pertanyaan apakah itu bisa bertahan. Namun sekelompok idiot ini diganggu dengan delusi keagungan bahwa mereka dapat bertahan melawan 7 rumah. Fatih dan Fang Qiubai mengejek klan yang bertengkar dengan mata mereka. Wajah Luo Yunchang terbakar amarah.
Mereka bertarung satu sama lain sambil mengabaikan klan Luo. Itu jelas menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu memikirkan klannya. Meskipun mereka hanya 4 anggota, mereka masih salah satu dari 3 klan dalam dekrit. Tapi klan ini bahkan tidak meminta pendapat mereka. Bam! Dengan tamparan keras itu, kedua klan berhenti dan berbalik untuk melihat bocah Luo Yunhai memukul meja. Wajahnya tegas dan matanya tegas, tidak seperti dirinya yang kekanak-kanakan. Bahkan Zuo Fan mengerutkan alisnya. Mengapa kalian semua ribut? Luo Yunhai menyapu orang-orang dengan matanya dan berbicara dengan tekad. Dalam penggabungan klan ini, satu-satunya yang layak untuk posisi pemimpin tidak lain adalah klan Luoku. Pernyataan Luo Yunhai mengejutkan mereka dengan konyol. Kai Xiaoting mengejek. Apa yang diketahui anak nakal? Anda yang terlemah dari kami, tidak ada yang berharga sama sekali. Apa yang memberi Anda hak untuk memimpin kami? Mencibir, Luo Yunhai menyeringai. Semua orang di sana mengenali penampilannya. Citra meludah dari seseorang yang mereka semua kenal dengan baik. Ini membuat mereka mengalihkan pandangan ke Zuo Fan. Sial, Zuo Fan menghancurkannya. Zuo Fan cukup kesal dengan bocah ini. Klan Luo tidak memiliki pria, uang, atau pil. Kami hanya memiliki 4 orang, tuan dan pelayan. Luo Yunhai menatap mereka dengan mata berbinar. Tapi klan kami adalah yang terkuat karena kami memiliki pengurus Zuo. Luo Yunhai menoleh ke Zuo Fan dengan tatapan memuja. Jika klan Luo memiliki hak untuk menjadi kepala, itu semua berkat Zuo Fan. Keterampilannya jelas bagi siapapun di sana. Bahkan Paviliun Naga Terselubung yakin bahwa jika Zuo Fan tetap bersama klan Luo, kebangkitannya hanyalah masalah waktu. Di bawah tatapan penuh harap dan khawatir, terutama tatapan penuh harap Luo Yunhai, Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Anak ini hampir tidak pernah menunjukkan harapan yang begitu besar dariku. Aku tidak bisa mengecewakannya sekarang, kan? Zuo Fan hanyalah seorang pelayan. Bagaimana mungkin seseorang dengan status rendah seperti dia layak untuk mempertahankan semua penjaga dan kekayaan klan Kai kita? Pang, klan kita yang akan menjadi kepala, jangan. Kai Xiaoting mengejek tetapi tidak selesai saat Zuo Fan menamparkan meja, mengungkapkan perjanjian aliansi. Di bawah kebingungan orang lain, Zuo Fan mencibir. Ini adalah kontrak aliansi klan Luo dan Paviliun Naga Terselubung. Apa? Si gendut sangat terkejut sehingga seluruh tubuhnya gemetar dan hampir jatuh dari kursinya. Bahkan Fang Qiubai yang santai dan tidak peduli di belakangnya menyipitkan matanya saat dia mengamati kulit domba dengan kaget. Paviliun Naga Terselubung adalah salah satu dari 7 rumah mulia. Satu-satunya yang layak menandatangani perjanjian aliansi dengan mereka adalah orang lain dari 7 rumah, sedangkan sisanya hanya memiliki hak untuk menandatangani perjanjian tambahan. Tapi sekarang, dengan pandangan yang dalam, Fang Qiubai menghela nafas ketika dia bertanya kepada Zuo Fan. Nak, bagaimana kamu melakukannya? Diakui dan dihargai sebagai pahlawan. Dia mengangguk ke arah Fang Qiubai lalu berbalik kedua klan dan berbicara dengan nada dingin. Biarkan saya memberitahu Anda, bahkan jika Ordo Mutiara Rahasia yang jelek ini tidak pernah ada, selama saya di sini, klan Luo pada akhirnya akan naik ke peringkat 7 rumah. Kau tidak membantu kami. Sebaliknya, kamu adalah beban. Zuo Fan mencibir. 2 klan lainnya kehilangan suara karena terkejut. Dengan pipi kemerahan, Luo Yuncang mengangkat dagunya dengan bangga. Luo Yunhai menyeringai karena kegembiraan, menonton Zuo Fan dengan hormat. 50. Merenungkan, si gendut menelusuri tangannya pada perjanjian aliansi. Dia menemukan kekuatan Zuo Fan melebihi harapannya karena itu bukan masalah sederhana untuk mendapatkan kesepakatan aliansi seperti itu. Bahkan jika Long Jiu mendukungnya, seorang tetua tidak memiliki banyak pengaruh di Paviliun Naga Terselubung. Fatih menghela nafas. Pengurus Zuo, aku sedih melihatmu tinggal di klan yang begitu miskin. Kenapa tidak, kau datang membantuku? Pikirkan saja. Yang mengejutkan semua orang yang hadir, pangeran ketiga menyatakan niatnya untuk merekrut Zuo Fan. Mereka kagum bahwa Zuo Fan sangat dicari sehingga bahkan keluarga kekaisaran pun bersedia memilikinya. Luo Yuncang berdiri dengan gugup, mengira Zuo Fan akan direnggut. Zuo Fan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Pangeran ketiga, Anda melebih-lebihkan saya. Bahkan di klan Luo, apakah saya tidak melakukan yang terbaik untuk keluarga kekaisaran? Fatih mengerutkan alisnya dan tersenyum. Baiklah, saya akan membiarkannya begitu saja. Dia kemudian menoleh ke yang lain. Sudah diputuskan, klan Luo akan menjadi pemimpin dari penggabungan 3 klan. Klan Kai dan Lei akan membantu klan Luo dalam memenuhi Ordo Mutiara Rahasia. Yang mulia, Kai Xiaoting tidak puas dan ingin menyuarakan keberatannya, tetapi Kai Rong mencengkeram lengannya. Dia tidak mengerti alasannya, tetapi mata seukuran peniti dari lemak membuatnya menggigil karena niat membunuh. Secret Pearl Order adalah rencana rahasia berusia ribuan tahun, dan itu sangat penting bagi keluarga kekaisaran. Dapat dimengerti bahwa mereka hanya akan memilih klan terbaik untuk posisi pemimpin.
Jika ketiga klan itu setara, keluarga kekaisaran akan mempertimbangkan keberatannya. Tapi Zuo Fan mengeluarkan perjanjian aliansi, membuat semua perbedaan pendapat diperdebatkan. Itu mengubah klan Luo menjadi pilihan terbaik dalam menerapkan dekrit rahasia untuk keluarga kekaisaran. Jika bahkan dengan ini, klan lain menyuarakan ketidakpuasan mereka, keluarga kekaisaran akan menangani mereka dengan berat. Seperti yang dikatakan Zuo Fan, klan Luo memiliki semua kekuatan yang dibutuhkan untuk mewujudkan dekrit rahasia. Ini, pada gilirannya, menjadikan dua klan lainnya sebagai pengikut mereka. Jika mereka merasa menjadi pengikut tidak menyenangkan, keluarga kekaisaran akan menghabisi mereka hanya dengan sapuan. Kai Xiaoting membiarkan masalah itu hilang, namun ketidakpuasan tidak pernah meninggalkan wajahnya. Dia hanya bisa mengikuti tindakan Kai Rong dalam tunduk. Fatih mengangguk, lalu menoleh ke Lei Yuntian untuk melihat apakah dia keberatan. Orang tua itu berkata, "Yang mulia, tenanglah. Saya akan memberikan segalanya untuk membantu Yun Hai dan Yun Chang. Saat Cloud Manor jatuh karena aku akan menjadi pelayan untuk menebus kejahatanku." Fatih mengangguk pada ketulusannya. Bagus, karena tidak ada keberatan, ketiga klan akan bersatu. Dipahami. Semua orang membungkuk. Kami sekarang akan mundur. Pengurus Zuo tinggal sebentar. Zuo Fan tidak jelas alasannya tetapi tetap berada di bawah tatapan yang pergi dan penasaran dari yang lain. Si gemuk menghela nafas lalu bergegas ke Zuo Fan dan menyeretnya ke tempat kosong di taman. Pangeran ketiga. Zuo Fan mengerutkan kening. Fatih melambai. Ikuti saja petunjukku. Fatih kemudian mengacungkan dua jarinya ke langit sambil berteriak. Aku, Pangeran ketiga Kekaisaran Tianyu, Yuan Chong, bersumpah ke surga untuk menjadi saudara angkat dengan pelayan klan Luo, Zuo Fan. Untuk berbagi hidup dan mati bersama dan tidak pernah mengkhianatinya. Giliranmu. Fatih memperhatikan Zuo Fan dengan tidak sabar. Zuo Fan bingung, tetapi menjadi saudara angkat dengan pangeran ketiga harus menjadi hal yang baik jadi dia melanjutkan. Saya, pelayan klan Luo, Zuo Fan, bersumpah ke surga untuk menjadi saudara angkat dengan pangeran ketiga Kekaisaran Tianyu, Yuan Chong. Jika dia tidak mengkhianatiku, aku juga tidak akan. Fatih bergumam ketika dia mendengar bagian terakhir. Kakak, kamu benar-benar teliti. Gemuk, bukan karena aku tidak mempercayaimu, tapi dunia kultivasi terlalu kejam. Zuo Fan mengangkat bahu, tidak menahan diri untuk memanggilnya gendut. Karena tidak ada orang di sini, si gemuk itu sendiri tidak akan meledakkan paking atas ini. Plus, anak ini membutuhkan saya untuk menyelesaikan dekrit rahasia. Zuo Fan sangat jelas kapan harus galak dan kapan harus takut. Tepat seperti yang dia ramalkan, si gemuk mengangguk bukannya marah. Panggil aku sesukamu. Saya merasa jauh lebih baik karena kita bersumpah saudara sekarang. Zuo Fan menatapnya dengan bingung. Fatih menghela nafas. Apakah kamu ingat taruhan kita kemarin? Pemenangnya mendapatkan Sister Kui. Aku kalah taruhan tapi aku masih tidak bisa melepaskannya. Jadi saya memutuskan untuk menjadi saudara sumpah dengan Anda. Dengan cara ini saya tidak akan mengejar istri saudara laki-laki saya dan itu akan membantu saya melupakan Suster Kui juga. Zuo Fan menaikkan satu alisnya, tidak percaya bahwa si gendut ingin menjadi saudara sumpah atas ini. Gemuk, tidak ada apa-apa antara aku dan gadis itu. Dia hanya membuat alasan. Apakah itu benar? Fatih bahkan melompat 10 meter dengan gembira. Kalau begitu, bisakah aku masih mengejarnya? Mengangguk, Zuo Fan menunjukkan senyum samar. Pergi, ganggu gadis kecil itu sampai mati. Luar biasa, saudara. Kamu memang saudaraku, hahaha. Fatih melompat-lompat dan berteriak kegirangan. Sekarang setelah taruhannya dibatalkan, dia bisa mengejar Long Kui sepuasnya. Zuo Fan tersenyum. Gemuk, apa yang sebenarnya dikatakan oleh Ordo Mutiara Rahasia? Lemak itu menjatuhkan senyumnya, memperhatikan Zuo Fan dengan malu. Saudaraku, bukankah aku sudah mengatakannya? Rencana ini sangat rumit, dan bahkan tujuannya adil, tapi, Zuo Fan menyipitkan mata. Itu tidak memiliki ambisi. Sedemikian rupa sehingga kaisar dari kerajaan pendiri tidak akan pernah memikirkannya. Leluhur agung menunjukkan ambisi besar ketika dia mendirikan kekaisaran. Zuo Fan tidak cukup mudah tertipu untuk percaya bahwa perintah milenium rahasia terbatas pada membatasi 7 rumah dan menjaga keseimbangan kekuatan. Fatih menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Ini adalah apa yang saya telah diberitahu. Zuo Fan menatapnya tetapi tidak menemukan yang lain. Mungkin dia tidak tahu apa-apa, atau mungkin aktingnya adalah yang terbaik. Lalu bagaimana lembah neraka mengetahui dekrit rahasia berusia 1000 tahun ini? Zuo Fan tersenyum. Semua tindakan lembah neraka bertentangan dengan dekrit rahasia sambil terlihat tidak bersalah melakukannya. Mereka takut dengan penyelidikan keluarga kekaisaran. Fatih mengerutkan kening. Alasan menunjukkan sebaliknya, tetapi ada banyak mata-mata di ibu kota kekaisaran, informasi tentang dekrit rahasia mungkin telah bocor. Itu tetap tersembunyi selama 1000 tahun dan baru sekarang bocor.
Zuo Fan mengerutkan kening. Mungkin membocorkannya adalah bagian dari isi dekrit rahasia. Si gemuk menggigil dan mata terbelalak. Zuo Fan menyeringai, sudah jelas sekarang. Sudahlah, bagaimanapun juga itu bekerja untuk keuntungan klan Luo. Jadi tidak perlu menyodok hidung saya di dalamnya. Tidak perlu khawatir tentang apapun, hahaha. Zuo Fan melambai saat dia pergi. Gemuk, aku akan pergi. Kita akan bertemu lagi jika ada kesempatan. Sebuah suara terdengar di telinga si gendut saat sosok Zuo Fan menjauh. Anak ini mungkin terlalu tajam, bahkan menakutkan. Suara mendesing. Itu adalah Fang Qiubai dengan jubah birunya. Fang Qiubai bergumam. Semakin aku melihatnya, semakin dia menyerupai seseorang. Siapa? Tanya Fatih. Mata Fang Qiubai berkedip. Suge Changfeng. Pemimpin 4 pilar, Perdana Menteri Suge Changfeng. Fatih kaget. Apakah kamu mengatakan Zuo Fan? Mengangguk, Fang Qiubai tersenyum. Conger, bersumpah saudara dengan dia adalah keputusan terbaik yang Anda buat dalam hidup Anda. Suatu hari, dia akan menjadi salah satu dari 4 pilarmu, membantumu memerintah. Si gendut tercengang, menyaksikan Zuo Fan semakin menjauh saat ambisi berkedip di matanya. Zuo Fan kembali ke halaman kecil dan melihat yang lain menunggu di luar. Apa yang salah? Apakah pangeran ketiga mengatakan sesuatu? Luo Yunchang khawatir. Dia menolak undangan paviliun naga terselubung tapi ini adalah keluarga kekaisaran. Hanya dengan anggukan, dia bisa menjadi pejabat dengan dukungan keluarga kekaisaran. Diam-diam tersenyum, Zuo Fan berkata, gendut memberitahuku untuk melakukan yang terbaik dalam memenuhi perintah rahasia. Luo Yunchang menutup mulut Zuo Fan lalu melihat sekeliling sebelum berkata, bagaimana kamu bisa memanggil pangeran ketiga seperti itu? Hati-hati atau dia mungkin mengambil nyawamu. Dia tidak akan. Dia masih membutuhkanku. Zuo Fan menepis kekhawatirannya dan bahkan mengacungkan jempol kepada Luo Yunhai. Penampilanmu sempurna, layak menjadi kepala klan. Kamu membuatku bangga. Tolong, bukankah aku mempelajari semuanya dari bro? Luo Yunhai mengangkat dagunya. Jelas bahwa saudara yang dia maksud adalah Zuo Fan. Semua orang tertawa dan Luo Yunchang menunjukkan senyum lega. Ayah, bisakah kamu melihat? Yunhai telah dewasa. Dia bisa memikul kehormatan dan kemuliaan klan Luo. Luo Yunchang menatap langit dengan mata berbinar. Pada hari kedua setelah pertemuan, klan baru didirikan dengan klan Luo sebagai pemimpinnya. Namanya, tentu saja, klan Luo. Zuo Fan, dengan dukungan keluarga kekaisaran, tidak kesulitan menjadi kepala pelayan klan, menangani semua urusan. Dia menunjuk Lei Yuntian sebagai Grand Elder klan Luo dan Kai Rong sebagai Elder kedua sambil menjaga Old Pang sebagai kapten para penjaga, memimpin penjaga klan Kai. Lei Yuting diangkat menjadi pemimpin korps bayangan, mengambil bandit Blackwing Mountain di bawahnya, dan bertanggung jawab atas pengumpulan intelijen dan pelatihan pembunuh. Karena keputusan keluarga kekaisaran, paviliun naga terselubung dan lembah neraka dilarang memasuki kota Wingeze. Sisa dari 7 rumah tetap berada di dalam perbatasan mereka, sehingga menjadikan kota ini milik klan Luo saja. Adapun tanah klan Luo, klan Kai menyarankan untuk menggunakan Kai Manor, tetapi Zuo Fan punya rencana lain. Gunung Blackwing, tempat terbentuknya susunan alami. Maka, Gunung Iblis lain didirikan, dan rencana Zuo Fan maju selangkah demi selangkah.